Jika Fang Tianan dipromosikan menjadi Grandmaster di Sekte King Yun, kemanapun Fang Tianan pergi, perasaannya terhadap Sekte King Yun akan kuat. Jika Fang Tianan telah hidup selama bertahun-tahun setelah menjadi murid dalam sekte tersebut, sama seperti Mu Kai dan Gu Yanran, dia akan dikenali oleh Istana Bintang bahkan saat berpartisipasi dalam pelatihan di lapangan pemurnian bintang. Setelah akhirnya masuk Istana Bintang, dia akan lebih bias terhadap perkembangan Sekte King Yun di masa depan. Setidaknya, Fang Tianan bisa memperjuangkan Sekte King Yun ketika Istana Bintang memutuskan pembagian kekuasaan di wilayah sekitar Mas City. Bagaimanapun, Penatua Fang dan Penatua Yun juga menjelaskan bahwa struktur Istana Bintang memiliki sistem hierarki yang kuat. Jika orang yang bertanggung jawab mengelola berbagai kawasan terlarang di kota Masal adalah anggota pinggiran Istana Bintang, maka para prajurit yang menjaga kota dan bahkan petugas di kawasan perdagangan khusus bahkan tidak dapat dihitung sebagai anggota periferal. Anggota inti Istana Bintang hanyalah guru dan murid. Setiap murid yang dipilih oleh Istana Bintang memiliki peluang besar untuk menembus tingkat master. Jika tidak, ketika memasuki tempat pelatihan seperti tempat pemurnian bintang, Istana Bintang tidak akan menetapkan bahwa hanya mereka yang telah membangkitkan persepsi, kesadaran spiritual, atau membangkitkan alam dharma dari alam manusia yang dapat berpartisipasi. Ambang batas yang ditetapkan sendiri sudah cukup untuk memblokir ribuan praktisi biasa. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Penatua Fang, Sekte King Yun cukup beruntung memiliki 3 tempat kali ini, tetapi Sekte Bihai dan Klan Taihang bahkan tidak memiliki 1 tempat pun. Dan bahkan Sekte King Yun tidak memiliki 1 anggota pun ketika Star Refining Field dibuka 2 kali terakhir. Tiba-tiba, Fang Tianan bertanya apakah Elder Fang maupun Elder Yun tidak berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field. Tentu saja kita tidak memiliki kesempatan itu. Penatua Yun tersenyum sadar diri, lalu menoleh ke arah Penatua Fang dan berkata, perasaan spiritual saya terbangun lebih awal, tetapi hanya relatif awal, di alam manusia, saya sudah berusia 27 atau 80 tahun. Pada saat Star Refining Field dibuka, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Ketika Penatua Yun mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, adapun Penatua Fang, dia baru membangkitkan kesadaran spiritualnya setelah dia berusia 30 tahun. Dia menerobos ke alam elemen tanah. Tidak heran, Fang Tianan bergumam pelan. Dalam hatinya, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi, betapa kebetulan dan betapa jarangnya kebangkitan kesadaran spiritual. Tapi, ngomong-ngomong, Master Sekte kita berpartisipasi dalam uji coba lapangan pelatihan bintang. Penatua Yun tiba-tiba berkata dengan isyarat, hanya saja. Hanya apa Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, lihat Master Sekte, dia masih Master Sekte dari Sekte King Yun kita, tahukah kamu Penatua Fang memiliki senyum aneh di wajahnya. Sepertinya ada sedikit godaan, tapi sepertinya juga ada ekspektasi. Adapun Fang Tianan, melihat Penatua Yun dan Penatua Fang, dia merasa sangat lega di hatinya. Jangan khawatir, sejak saya melangkah ke kota King Yun, saya telah dianggap sebagai anggota Sekte King Yun. Fang Tianan berkata dengan serius, saat itu, ketika saya masih menjadi murid biasa, saya selamat dari semua kesulitan, dan setelah itu, saya melewatinya selangkah demi selangkah dengan bantuan Elder Fang dan yang lainnya. Ada jejak pertumbuhan saya di sini, dan ada juga keringat yang saya tinggalkan, yang tidak mudah untuk dilupakan. Saat dia berbicara, Fang Tianan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dengan kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Setelah Penatua Yun dan Penatua Fang pergi, Fang Tianan masih duduk di lantai pertama kediamannya, melihat pemandangan di pintu. Dari sudut ini, tidak mungkin untuk melihat di mana Wu Yu tinggal atau di mana Chen Yan tinggal. Namun, bahkan tanpa melihat, Fang Tianan dapat mengetahui bahwa Chen Yan secara alami sedang berlatih keras saat ini secepat mungkin. Dan Wu Yu seharusnya pergi ke tempat kompetisi sekte dalam untuk ikut bersenang-senang, bukan? Lagi pula, dengan temperamen Wu Yu, tidak mudah baginya untuk diam dan santai. Dalam benaknya, Fang Tianan terus mengingat kejadian yang dialami setelah tiba di kota King Yun. Meskipun pejabat senior Sekte King Yun masih ragu apakah Fang Tianan memiliki rasa identifikasi yang terlalu kuat dengan sekte tersebut. Namun, Fang Tianan sendiri tahu betul bahwa Penatua Fang tidak hanya memberinya kesempatan untuk memasuki gua warisan di Pegunungan Nether, tetapi juga orang-orang yang ditemui Fang Tianan di Sekte King Yun, seperti Wu Yu, Xiao Ruo, Zai Jianming, Gu Xiaofan, Han Guangyue, Del, sudah cukup bagi Fang Tianan untuk mengandalkan Sekte King Yun. Bahkan ketika dihadapkan pada pengepungan dan penindasan oleh 9 tetua alam Yuan Bumi dari 3 sekte besar, bukankah Fang Tianan memiliki mentalitas yang sama? Dengan lembut menarik sudut mulutnya dan tersenyum,
Fang Tianan menantikan pelatihan mendatang di Star Refining Field. Mu Qingshan, Master Sekte terakhir yang disebutkan oleh Penatua Yun dan Penatua Fang, juga berpartisipasi dalam pengalaman seperti itu. Dia hanya ingin memberitahu Fang Tianan bahwa dia bisa memasuki bidang pemurnian bintang dan disukai oleh Istana Bintang dan diterima sebagai murid, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang terakhir ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Tidak semua praktisi dengan bakat menerobos ke ranah Grandmaster akan disukai oleh Istana Bintang. Ini seperti Penatua Yun yang membangkitkan kesadaran spiritualnya pada usia 28 tahun dan melewatkan waktu pembukaan Istana Bintang. Ini seperti Mu Qingshan, pemimpin Sekte Qingyun, berpartisipasi dalam pengalaman lapangan pemurnian bintang dan akhirnya datang, kembali kecewa. Bahkan ada hal lain yang hanya bagi para penggarap yang telah mencapai tingkat master dengan mengandalkan kekuatan sekte dan usahanya sendiri, apakah bisa dikatakan bakat orang-orang tersebut kurang baik. Namun, mereka yang dapat diterima sebagai murid oleh Istana Bintang harus memiliki kemungkinan tertinggi untuk menerobos ke ranah Grandmaster. Kultivator mana yang tidak ingin menerobos ke tingkat Master? Mu Qingshan, pemimpin Sekte Qingyun, tidak menyerah, dan bahkan secara bertahap mencapai ambang alam Master. Meskipun dia tidak begitu yakin tentang sistem kekuatan magis, dia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam aspek kesadaran spiritual. Momentumnya bagus. Adapun Penatua Fang dan Penatua Yun, tidak peduli berapa banyak hal yang dimiliki sekte tersebut, dapat dilihat dari dua percakapan antara Fang Tianan dan pemimpin sekte bahwa mereka belum menyerah. Maka, Fang Tianan secara alami tidak akan menyerah. Bukan untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri, Fang Tianan tidak akan menyerah. Wajar saja, pemandangan orang tua angkat sebelum kematiannya kembali terlintas di benaknya. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat cahaya yang menyilaukan itu di saat-saat terakhir, betapa mengerikannya gelombang putih itu, Fang Tianan tiba-tiba merasakan ada rasa kepastian ekstra di hatinya. Ketika kompetisi akhir tahun sekte dalam Sekte Qingyun akan mencapai klimaksnya, Fang Tianan mengikuti Penatua Yun ke puncak gunung terpencil di gerbang gunung Sekte Qingyun. Mu Kai dan Gu Yanran telah tiba sebelum Fang Tianan. Mereka bertiga saling memandang. Tidak ada kejutan atau banyak spekulasi di mata mereka, sebaliknya, ada sedikit dorongan bersama. Ini adalah pertama kalinya Fang Tianan dan Gu Yanran bertemu sejak mereka mewarisi Gua Surga, dan dengan Mu Kai, ini juga pertama kalinya mereka bertemu sejak mereka berpisah di hutan Qingmu. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Fang Tianan melihat si kembar sedingin es dari Sekte Qingyun berdiri bersama. Mu Kai masih mengenakan jubah hitam longgar dan kerudung hitam. Seluruh orang sepertinya terbungkus dalam lapisan misteri hitam, sehingga sulit bagi orang untuk melihat kebenarannya. Fang Tianan sejauh ini belum bisa menebak kekuatan Mu Kai, dia hanya memiliki pemahaman sepihak tentang persepsi Mu Kai. Bagaimanapun, Mu Kai pernah menggunakan persepsinya sendiri untuk menindas Fang Tianan untuk menguji persepsi Fang Tianan. Namun, menghadapi Gu Yanran, Fang Tianan masih belum mengetahui kekuatan spesifik lawannya. Fang Tianan baru mengetahui bahwa pihak lain memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan boneka batu raksasa di puncak alam Yuan manusia di Gua Warisan. Dalam kata-kata Gu Yanran, boneka batu raksasa itu dikalahkan dan dibubarkan. Selain itu, tidak ada yang diketahui tentang informasi yang kemudian disadari Gu Yanran di Gua Warisan. Dari dua orang di depannya, yang satu telah membangkitkan kesadarannya dan yang lainnya telah membangkitkan dharmanya. Fang Tianan memperhatikan. Fang Tianan tidak tahu kapan Penatua Yun akan pergi orang di depannya. Jika mereka hanya berdiri diam, meskipun disebut dua Sues dan api, temperamen mereka masih memiliki beberapa kesamaan. Sebenarnya cukup dingin. Mu Kai semakin misterius, bahkan penampilannya pun tersembunyi, apalagi sosoknya. Karena atribut es, dapat dimaklumi bahwa keseluruhan orang memancarkan aura dingin. Namun, sebagai Gu Yanran yang memiliki atribut api, dia masih memberikan kesan yang relatif ringan kepada orang-orang, yang membuat Fang Tianan merasa sedikit luar biasa. Namun, Gu Yanran selalu bersikap seperti ini. Tidak peduli betapa menariknya ekspresi, sosok, dan penampilannya, yang paling mencerminkan temperamennya adalah suasana ringan dan klasik yang mengalir keluar. Sepertinya dia berdiri di sana, Anda dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Anda masih merasa tidak bisa menyentuhnya. Dekat, jauh sekali. Persepsi yang sangat kontradiktif ini dipadukan dengan baik oleh Gu Yanran, tanpa dibuat-buat atau dipaksakan sama sekali. Tanpa sadar, Fang Tianan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Berpikir bahwa dia mungkin harus mengalaminya dengan dua orang ini di lain waktu, Fang Tianan tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Pada saat yang sama, Fang Tianan menyadari bahwa ekspresi Gu Yanran tampaknya sedikit berubah. Segera setelah itu,
Mukai dan Fang Tianan menyadari seseorang datang dari belakang. Kecepatannya sangat cepat dan nafasnya berubah terus-menerus. Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang menuju ke selatan. Dalam rencana awal, Fang Tianan mengira dia berempat akan pergi ke Mast City. Bagaimanapun, operator Star Refining Ground adalah milik kekuatan Star Palace, dan berdasarkan pengetahuan Fang Tianan, apa yang dia ketahui terkait ke Istana Bintang. Pasukan juga ada di kota Misa. Namun, yang agak di luar dugaan Fang Tianan adalah meskipun mereka berempat telah melewati Mast City, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Yang berjalan di samping Fang Tianan tentu saja adalah Mukai dan Guyanran. Kali ini, pemimpin tim bukanlah Penatua Yun atau Penatua Fang yang dikenal oleh Fang Tianan. Sebaliknya, dia adalah penatua tertinggi dari Sekte King Yun yang belum pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya. Mengingat ketika dia masih di puncak gunung di Sekte King Yun, Fang Tianan tiba-tiba merasakan ada seseorang yang mendekat, dan dia merasakan sikap defensif. Sebaliknya, Mukai dan Guyanran menunjukkan ekspresi yang jelas membantu tetapi merasakan senyum masam di hatiku. Mungkin, dia tidak tahu banyak tentang Sekte King Yun. Tidak heran sekte tersebut memiliki banyak keraguan ketika mencoba mengajak Fang Tianan pergi ke Star Refining Field. Dan penatua tertinggi dari Sekte King Yun, yang bermarga Bai, adalah orang sungguhan di alam Tianyuan. Dengan kekuatan Fang Tianan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk membandingkan kekuatan antara penatua Bai dan pemimpin sekte Mu Qingshan. Namun, Fang Tianan dapat menebak alasan mengapa sekte tersebut akan mengatur orang sungguhan dari alam Tianyuan untuk memimpin tim kali ini, dan lebih banyak lagi. Sebagian besar, demi keselamatan jalan raya. Kali ini, tidak ada seorang pun dari Taihang Gang atau Bihaizong yang memenuhi syarat untuk dipilih ke dalam Star Refining Field. Tidak mungkin 3 murid dari Sekte King Yun tiba-tiba muncul dan berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field tanpa merasa cemburu. Dapat dikatakan bahwa meskipun berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field tidak berarti bahwa para murid ini pasti akan memasuki Istana Bintang, hal ini juga mencerminkan potensi masa depan sebuah sekte di antara murid paling elit. Setidaknya dalam hal ini, Sekte King Yun sudah berada di garis depan sekte lainnya. Penatua Bai. Apakah ini tujuan kita, setelah maju terus-menerus selama lebih dari 10 hari, ketika mereka akhirnya tiba di sebuah pantai, tidak peduli itu Mukai, Guyanran, atau Fang Tianan. Ada beberapa ekspresi aneh di wajah mereka. Benar, itu di sini. Penatua Bai berjalan di sepanjang jalan. Jarang berbicara. Fang Tianan dan 3 orang lainnya juga secara umum memahami karakter Penatua Bai, yang pada dasarnya relatif pendiam. Jika penjelasan tidak diperlukan, Penatua Bai menanggapi dengan mata dingin. Sebaliknya, Fang Tianan menemukan detailnya, yaitu, bahkan ketika dia sedang dalam perjalanan, Penatua Bai, sebagai orang sungguhan di alam Tianyuan, sebenarnya mempraktikkan pengaturan napas sepanjang waktu. Dengan cara ini, semua orang, termasuk Fang Tianan, Mukai, dan Guyanran, berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi bicara dan lebih banyak berlatih. Dalam perjalanannya, Fang Tianan merasa mendapat banyak manfaat. Penatua Bai hampir mengendalikan kecepatan maju seluruh tim, tetapi dia juga menjaga kekuatan 3 orang di belakangnya. Mereka selalu dapat menemukan titik pertemuan pada waktu yang tepat, memungkinkan mereka bertiga mengatur nafas sambil bergegas mencapai keadaan bertahap. Ketika mereka sampai di wilayah laut ini, energi sebenarnya di tubuh Fang Tianan dan yang lainnya tidak melemah sama sekali, malah ada perasaan meluap yang samar. Tampaknya lebih dari 10 hari sebelumnya dihabiskan di jalan, seolah-olah dihabiskan dalam pengasingan dan latihan. Melihat ke samping pada Penatua Bai, yang masih bermeditasi dengan mata tertutup, Fang Tianan menghela nafas dalam hatinya, mungkin ini adalah seorang kultivator yang fokus pada jalur kultivasi. Justru karena sikap inilah dia mampu mencapai level orang sungguhan di alam Tianyuan di Sekte King Yun. Dan upaya semacam ini bukanlah apa yang akhirnya ingin disampaikan oleh Sekte King Yun kepada 3 orang sebelum Fang Tianan dan yang lainnya memasuki Star Refining Field. Terkadang, jika Anda berbicara terlalu jelas, orang lain tidak akan memperhatikan Anda. Wawasan yang sepenuhnya didasarkan pada kode etik seseorang dan memungkinkan orang lain menemukannya sendiri adalah yang paling mengakar di hati manusia. Melihat kembali ke arah Mukai dan Guyanran, sepertinya ada ekspresi bijaksana di wajah mereka. Fang Tianan bahkan merasa ada sesuatu yang luar biasa pada tetua Bai ini. Angin di pantai sangat kencang. Jubah hitam Mukai, ditarik oleh angin, terus membungkus tubuhnya dengan erat. Karena beberapa dari mereka menghadap ke laut, Fang Tianan dapat melihat dari pandangan sekilas bahwa sebenarnya, di balik penutup jubah hitam longgar, sosok Mukai juga berlekuk. Dan ombak datang silih berganti dan surut dengan cepat. Berlalunya waktu,
dalam pergerakan air laut yang berulang-ulang, menjadi sulit dipahami. Sekitar setengah hari kemudian, dua orang petani lagi datang ke pantai ini. Situasinya agak mirip dengan Fang Tianan dan empat lainnya, dengan yang lebih tua memimpin yang lebih muda. Penatua Bai mengangguk ringan ke arah pria yang lebih tua itu. Setelah itu, tidak ada saling perkenalan atau saling menargetkan satu sama lain. Sebaliknya, pemuda yang baru saja tiba memandang ke arah Fang Tianan dan yang lainnya, dan menggerakkan sudut mulutnya dengan lembut. Terlepas dari sikap tetua yang memimpin tim, dia berjalan ke sisi Fang Tianan. Kamu berasal dari sekte mana? Kata-kata sederhana pihak lain penuh dengan kebaikan. Saya Zhao Heng dari sekte Qianhuan. Dengan pengalaman masa depan, mungkin kita akan menjadi sekutu yang baik. Alih Fang Tianan melirik ke arah lain tanpa sadar. Dia lebih cerah dan maskulin. Wajahnya jernih dan penuh garis, alisnya sedikit tebal, dan bentuk tubuhnya secara keseluruhan relatif tinggi, setidaknya, dibandingkan dengan Fang Tianan setengah kepala lebih tinggi. Jika dilihat dari segi usianya saja, usianya sekitar 27 atau 80 tahun. Apakah orang tuamu tidak memberitahumu sesuatu? Mendengar ini, Zhao Heng melirik ke arah Penatua Bai secara sengaja atau tidak sengaja. Fang Tianan juga melirik ke arah Penatua Bai, lalu menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian memperkenalkan dirinya. Nama saya Fang Tianan, dan saya dari sekte Qingyun. Ah, apakah kamu Fang Tianan? Zhao Heng tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Fang Tianan. Kemudian, dia sepertinya menyadari bahwa penampilannya terlalu berlebihan, dan kemudian dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Pernahkah kamu mendengar tentang saya? Fang Tianan tercengang. Namun, dia dengan cepat mengingat keterikatan masa lalunya dengan sekte Wuliang dan tiga sekte besar lainnya, dan saling memandang dengan Zhao Heng, tersenyum dalam pemahaman diam-diam. Kedua belah pihak mengetahuinya. Adapun sekte Qianhuan, yang belum pernah didengar Fang Tianan sebelumnya, dia mengira itu adalah salah satu kekuatan besar di dekat kota Masal. Kedatangan Zhao Heng dari sekte Qianhuan, seolah-olah itu adalah sebuah sinyal. Berikutnya, dua kelompok orang lagi datang ke pantai tempat Fang Tianan dan yang lainnya berada. Salah satunya sama dengan sekte Qianhuan milik Zhao Heng. Itu adalah seorang penatua yang memimpin seorang murid. Dan sisi lainnya, dia adalah seorang penatua. Dia memimpin dua murid, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah tiba di pantai, tampaknya semua orang memiliki pemahaman diam-diam, para murid di sekte tersebut. Berkumpul bersama, para tetua berdiri di satu tempat. Gu Yanran dan Mukai tidak pandai bersosialisasi karena kepribadian mereka. Fang Tianan, menghadapi orang asing dan menghadapi tantangan uji coba Star Training Ground yang baru, tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara satu sama lain, namun kehadiran Zhao Heng lah yang membuat mereka bertujuh cepat mengenal satu sama lain. Setidaknya, setiap orang memiliki pemahaman awal dari nama dan sekte yang mereka ikuti. Seluruh pribadi Mu Changtian tampak seperti pedang yang tajam. Hanya berdiri di sana membuat orang merasa tajam. Dan sekte miliknya adalah gerbang pedang besi dekat kota Masal. Dua murid berkumpul dari Lembah Wolong. Fang Tianan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Nama wanita itu adalah Zhuang Meijuan, dan dia sedikit lebih tua. Menurut kata-katanya sendiri, dia telah menaiki kereta terakhir sebelum dia berusia 30 tahun. Meskipun adik laki-lakinya yang bepergian bersamanya sedikit lebih muda darinya, hal itu masih relatif bisa dikatakan. Dibandingkan dengan Fang Tianan dan Gu Yanran, dia secara alami beberapa tahun lebih tua. Namanya Wu Qibin. Lagi pula, kecuali Fang Tianan, 6 orang yang tersisa semuanya adalah anak muda berusia antara 20 dan 30 tahun. Bahkan Fang Tianan, dari segi usia, masih berusia 19 tahun, nyaris tidak bisa masuk dalam jajaran usia 20 tahun. Oleh karena itu, ketujuh orang tersebut tidak terlihat terlalu bersemangat, namun mereka tidak saling bertukar detail satu sama lain. Kecuali orang-orang seperti Mukai, yang diberkahi dengan atribut es dan tidak tertarik mengobrol, yang lain kurang lebih bisa mengucapkan beberapa patah kata. Terutama Zhao Heng, yang tampaknya sangat berpengalaman, menceritakan kepada semua orang tentang pengalamannya di Star Refining Field. Pada saat ini, Fang Tianan sudah bisa menemukan beberapa rasa. Dilihat dari identitas ketujuh anggota yang hadir saat ini, terlihat jelas bahwa mereka semua berasal dari pasukan dekat Mas City dan telah memperoleh kualifikasi pengalaman Star Refining Field. Selain itu, Fang Tianan pergi ke selatan, hampir melintasi cakupan wilayah budidaya kekuatan ini, dan sampai ke wilayah laut paling selatan. Kata sekutu yang dimaksud Zhao Heng mungkin ditujukan pada dunia penggarap di luar kekuatan yang mengelilingi kota Masal. Benar saja, saat matahari di langit terbenam samar-samar di barat, waktu mulai senja dengan tenang, dan sebuah kapal melintas di laut di kejauhan.
Dan ketika kapal itu benar-benar tiba di depan Fang Tianan dan lainnya, Fang Tianan masih bisa merasakan keterkejutannya. Besar, besar, sangat besar, tampaknya seperti titik yang sangat kecil, mendekat dari kejauhan, perlahan-lahan bertambah besar, dan bahkan akhirnya mengenai wajahnya. Perasaan tiba-tiba membawa hembusan ombak benar-benar mengejutkan Fang Tianan. Kapal luar angkasa telah tiba. Pada saat ini, Penatua Bai melihat kembali ke arah Fang Tianan dan yang lainnya dan berkata, kalau begitu terserah padamu. Master Sekte mengatakan bahwa keselamatan adalah yang utama. Kalian bertiga, harap mengerti. Kemudian, para tetua dari Sekte Qianhuan, Sekte Pedang Besi, dan Lembah Wolong juga memberikan beberapa instruksi kepada murid-murid mereka. Tiba-tiba, aura yang hampir membuat orang beribadah muncul dari kapal luar angkasa. Di saat yang sama, seorang pria parubaya berjubah ungu berdiri di geladak dan melihat ke arah pantai. Guru besar, entah kenapa, istilah ini tiba-tiba terlintas di benak Fang Tianan. Hanya seorang Grandmaster yang bisa memancarkan aura sekuat itu. Anda tahu, Fang Tianan diam-diam mengamati bahwa apakah itu Sekte Qianhuan atau Sekte Pedang Besi, para tetua yang datang menemuinya semuanya memiliki tingkat kultivasi orang sungguhan di alam Tianyuan. Dalam hal ini, tampaknya setiap sekte penuh dengan pemahaman diam-diam. Namun, mengingat orang yang berada di kapal luar angkasa adalah seorang Grandmaster, statusnya dalam hal kekuatan dan kultivasi saja memang layak untuk diperlakukan dengan hati-hati oleh setiap sekte. Sekalipun hanya sekedar pertemuan atau pandangan sekilas, tanpa tingkat kekuatan tertentu sebagai dasarnya, hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Mungkin, di mata orang awam di dunia kultivator yang tidak memahami bahwa kekuatan adalah segalanya, aura yang tiba-tiba terpancar dari master berjubah ungu ini saat ini membutuhkan perlawanan bersama dari 4 praktisi alam Tianyuan namun, dari sudut pandang 4 praktisi alam Tianyuan, termasuk Penatua Bai, kemampuan merasakan kekuatan alam Grandmaster dan momentum Grandmaster dari jarak dekat sangat membantu mereka karena mereka masih meraba-raba. Kemajuan dalam budidaya, tetapi memiliki makna yang tak tertandingi. Konfrontasi yang harmonis, saja sudah cukup untuk menyelamatkan mereka dari banyak jalan memutar dalam jalur kultivasi mereka di masa depan. Fang Tianan bahkan dapat memikirkan mengapa Sekte Qingyun mengirim Penatua Bai, orang sungguhan di alam Tianyuan, untuk mengawal mereka bertiga alih-alih mengatur pemimpin Sekte Mu Qingshan. Setidaknya, Mu Qingshan pernah berpartisipasi dalam pengalaman lapangan pelatihan bintang. Meskipun sudah lama sekali, wawasan yang diperolehnya dari paparan praktisi tingkat master pasti tidak akan terlupakan. Bagi Penatua Bai, kesempatan ini adalah yang paling langka. Sebagai penatua tertinggi dari Sekte Qingyun, Penatua Bai telah mengembangkan kekuatannya saat ini, secara alami mengandalkan ketekunannya sendiri dan dukungan dari sekte tersebut. Namun, karena belum pernah bertemu dengan seorang Grandmaster, bagi orang sungguhan di alam Tianyuan, segala sesuatu tentang alam Grandmaster hanya dapat dibayangkan. Betapapun teguhnya hati Anda, seiring berjalannya waktu akan menjadi semakin panjang. Jika tidak ada pemicunya, keteguhan ini lambat laun akan hilang seiring berjalannya waktu. Tidak ada master di dunia kultivator di sekitar Mas City, jadi kontak dengan Istana Bintang menjadi jarang. Sebelumnya, Fang Tianan masih menebak bahwa Sekte Qingyun mengatur agar Penatua Bai menemaninya untuk memastikan keselamatan di jalan. Selain itu, spekulasi ini, dengan kedatangan Master Alam Tianyuan dari Sekte Qianhuan, Sekte Pedang Besi, dan sekte lainnya, itu sepertinya itu lebih nyata. Namun, di kapal luar angkasa, para pembudidaya tingkat master tiba-tiba meledak dengan momentum, membentuk konfrontasi yang baik dengan Penatua Bai dan yang lainnya, dan tiba-tiba mundur, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada kedua belah pihak. Fang Tianan baru menyadarinya. Dengan kekuatan Istana Bintang, bahkan orang-orang dari Sekte Bihai dan klan Taihang mengetahui bahwa Fang Tianan dan 3 orang lainnya pergi ke Star Refining Field untuk berlatih, tidak ada cara untuk menghentikan mereka dari rasa cemburu apapun. Begitu Fang Tianan dan yang lainnya mendapat masalah di jalan, yang terbaik adalah berdoa agar masalah tersebut tidak terjadi dalam yurisdiksi sekte Anda. Mulailah dengan memastikan bahwa Fang Tianan dan yang lainnya dapat berpartisipasi di Star Refining Field. Tampaknya Fang Tianan dan yang lainnya memiliki identitas berbeda. Ia menjadi kemungkinan anggota Istana Bintang. Itu hanya kemungkinan potensial. Mungkin, anggota Istana Bintang, seperti Fang Tianan, tidak akan terlalu memperhatikannya. Tetapi, pasukan lainnya, tapi itu pasti akan ditanggapi dengan serius. Inilah keagungan yang dimiliki Istana Bintang. Tapi kali ini, Grandmaster di kapal luar angkasa tiba-tiba mengambil tindakan terhadap orang asli di alam Tianyuan. Sangat mungkin bahwa para master alam Tianyuan ini mungkin akan mengirim murid baru ke Istana Bintang. Untuk sementara waktu,
Fang Tianan sangat terkesan dengan kekuatan dan metode lembut Star Palace. Setelah konfrontasi dan pertukaran dengan Grandmaster, Penatua Bai dan yang lainnya secara alami mundur dengan cepat tanpa berhenti sama sekali. Grandmaster berjubah ungu di dek kapal luar angkasa memandang Fang Tianan dan 7 lainnya dengan tangan di belakang punggung. Kemanapun dia memandang, semua orang termasuk Fang Tianan berdiri dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Grandmaster berjubah ungu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, seseorang muncul dan memanggil Fang Tianan dan yang lainnya untuk naik ke perahu. Baru pada saat inilah Fang Tianan dan 7 orang lainnya tiba-tiba merasakan tubuh mereka terasa ringan dan saling memandang, merasa seperti mereka berkeringat dingin. Praktisi di tingkat master benar-benar mendapat banyak tekanan pada Fang Tianan dan lainnya. Bahkan pandangan sekilas saja masih membuat Fang Tianan dan yang lainnya merasakan penindasan yang besar. 7 orang menaiki kapal luar angkasa satu demi satu. Grandmaster berjubah ungu telah menghilang di geladak. Orang tua yang awalnya menyapa Fang Tianan dan yang lainnya membawa ke-7 orang Fang Tianan ke sebuah kabin. Tempat ini adalah tempat tinggalmu selama perjalanan jauh ini. Orang tua itu berkata dengan senyuman di wajahnya, jika di luar tenang, kamu juga bisa pergi ke geladak untuk berjalan-jalan, tapi berlayar di laut akan hancur. Ini tidak damai, jadi menurut pendapat pribadi saya, lebih baik Anda tetap di sini. Dengan kapal sebesar itu, apakah masih berbahaya berlayar di laut? Zhao Heng bertanya dengan bingung. Haha, orang tua itu mengerucutkan bibirnya. Mungkin niat sebenarnya Zhao Heng adalah masih ada master di kapal itu. Namun, lelaki tua itu tidak menjawab secara langsung, tapi sepertinya membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Aku ingat perjalanan terakhir juga untuk menjemput orang-orang yang mirip denganmu. Saat kita pergi ke Star Training Field, beberapa orang naik ke dek. Daripada akhirnya tiba di Star Refining Field. Tiba-tiba, ekspresi Zhao Heng berubah. Hanya kabin yang paling aman. Orang tua itu melanjutkan, lagi pula, saya hanya seorang pelayan di kapal luar angkasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda. Seseorang akan mengantarkan makanan 3 kali sehari. Oh, omong-omong. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, lelaki tua itu berhenti ketika hendak berangkat, berbalik dan berkata, perjalanan masih perlu melewati beberapa tempat, dan kita juga perlu menjemput orang, jadi masih ada sekitar 2 tinggal beberapa bulan lagi, untuk mencapai tujuan. Setelah itu, hanya 7 orang dari Fang Tianan yang tersisa di seluruh kabin, saling memandang. Jelas sekali, lelaki tua ini, yang adalah seorang pelayan, tidak banyak bicara, tetapi informasi yang diberikan cukup untuk dicerna oleh Fang Tianan dan yang lainnya untuk sementara waktu. Di mana-mana di kapal penuh bahaya, kecuali kabin yang diatur lelaki tua itu untuk semua orang. Masih ada waktu sekitar 2 bulan sebelum tiba di Star Refining Field, yang berarti perjalanan panjang ini sepertinya baru saja dimulai. Namun, kabin tempat Fang Tianan dan ke-7 orang itu berada cukup besar, dan mungkin dapat menampung lebih dari 10 orang. Setiap orang akan memiliki satu kamar sendiri, dan pintu kamar single ini terhubung ke aula yang relatif luas. Jika batasan tidak bisa keluar tidak dihilangkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tempat tinggal seperti itu adalah masih cocok untuk pelayaran laut. Adapun kapal luar angkasa, Fang Tianan dan yang lainnya secara alami dapat memahami bahwa kapal tersebut akan terus berlabuh di pantai tertentu. Hanya saja ada anggota serupa yang berpartisipasi di Star Refining Field yang perlu dijemput di kapal luar angkasa. Selain itu, berdasarkan perkiraan Fang Tianan tentang ukuran kapal luar angkasa, bahkan sebelum 7 orang Fang Tianan, pasti ada banyak pembudidaya serupa di kapal luar angkasa. Semua orang saling memandang dengan santai dan diam-diam menugaskan kamar pribadi mereka untuk beristirahat. Meskipun ke-7 orang ini semuanya adalah murid dari kekuatan di dekat Mas City, dalam situasi saat ini di mana tidak ada campur tangan pihak luar, penghalang antar anggota sekte yang berbeda masih ada. Ini seperti kamar single Fang Tianan, Guyan Ran, dan Mu Kai yang terhubung bersama. Kamar single Zhuang Meili dan Wu Qibin juga bersebelahan. Adapun Zhao Heng dan Mu Changtian, mereka secara mandiri menghindari kedekatan satu sama lain. Secara umum, mereka perlu bersatu. Secara khusus, mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Hubungan antara ke-7 orang ini agak rumit. Fang Tianan mengangkat bahu dan menghela napas panjang. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tidak diketahui, dan untuk hal-hal yang tidak diketahui tersebut, selain menghadapinya dengan hati-hati, juga terdapat lebih banyak harapan dan prospek. Di kabin tempat Fang Tianan dan 7 orang lainnya berada, hanya ada jendela di satu sisi aula untuk melihat laut di luar kabin. Selain itu, Fang Tianan merasa seolah-olah dia terisolasi dari dunia, menjalani kehidupan yang gelap. Waktu berlalu dengan bermeditasi dengan tenang dan mengatur napas Anda.
Nampaknya setiap kultivator yang menaiki kapal tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan kondisinya agar bisa menunjukkan kemampuannya setelah sampai di tempat tujuan. Selama periode ini, Fang Tianan juga merasakan kapal luar angkasa telah berhenti dan beristirahat dengan tenang di pantai tertentu. Melihat keluar jendela, Fang Tianan tidak dapat melihat segala sesuatu di pantai, tetapi dia bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Grandmaster di kapal luar angkasa saat dia melangkah ke geladak. Setiap saat, ketujuh orang itu akan merasakan haru di hati mereka ada pesaing baru, silakan bergabung. Dengan cara ini, setelah pelayaran kapal luar angkasa berhenti 4 atau 5 kali, tiba-tiba suatu malam, Fang Tianan merasakan depresi yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Tianan segera datang ke aula. Sebenarnya ada 5 orang yang memiliki perasaan yang sama dengan Fang Tianan. Kecuali Guyan Ran, semua orang di kelompok itu sudah berdiri di aula. Mukai terdiam, lalu memasuki kamar single Guyan Ran dan menarik Guyan Ran keluar. Fang Tianan melihat pemandangan ini dan membuat beberapa tebakan rahasia di dalam hatinya. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi hanya akan melihat orang lain dengan tenang dengan matanya. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang dapat memasuki kapal luar angkasa harus berada di alam manusia, Fang Tianan mengetahui lebih baik bahwa beberapa dari orang-orang ini telah membangkitkan indera mereka, dan beberapa telah membangkitkan dharma mereka. Dilihat dari situasi saat ini, kecuali Guyan Ran, mungkin persepsi orang lain sudah terbangun. Kalau tidak, mereka tidak akan semua muncul di aula saat ini. Satu-satunya keraguan adalah mungkin hanya satu dari 2 orang di lembah Wolong yang telah membangkitkan persepsinya, atau mungkin salah satu dari mereka telah membangkitkan kemampuan Dharma. Segera setelah itu, Fang Tianan tidak dapat memikirkan hal ini lagi. Seluruh kapal luar angkasa tiba-tiba bergerak. Perasaan seperti ini, seolah-olah dibombardir oleh kekuatan serangan yang sangat besar. Di saat yang sama, aura milik Grandmaster terus menyebar dengan kapal luar angkasa sebagai pusatnya. Hampir seketika, banyak orang di kapal luar angkasa semuanya bergerak dengan tertib. Apa yang dapat dirasakan oleh Fang Tianan dan yang lainnya adalah bahwa arah pelayaran asli kapal luar angkasa telah membuat beberapa perubahan halus. Terdengar suara wow wow wow. Terdengar suara gemericik air laut ke geladak, dan juga terdengar suara benda besar yang tiba-tiba muncul dari laut. Zhao Heng, yang sedang menonton dari jendela, berkata dengan terkejut itu monster yang sangat besar. Tidak mengherankan jika ada monster di laut. Fang Tianan telah mengetahui sejak lama bahwa bahkan di pegunungan Netherworld, pegunungan dalam dan hutan lebat, atau di kolam dan sungai, ada kemungkinan besar bertemu monster. Saat Anda masuk lebih jauh ke pegunungan Netherworld, monster yang Anda temui akan menjadi semakin kuat. Di laut, alamnya sama. Monster yang muncul di pantai masih sangat sedikit. Namun, begitu Anda masuk jauh ke dalam laut, tidak dapat diprediksi monster seperti apa yang akan Anda temui. Kebanyakan petani jarang melaut, apalagi masyarakat biasa. Oleh karena itu, laut masih menjadi kawasan misterius bagi Fang Tianan. Ketika Fang Tianan datang dari Sekte Qingyun ke titik paling selatan dari kekuatan dekat kota massal, semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasakan kehancuran di dekat pantai. Tidak peduli siapa itu, akan selalu ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di hati terhadap keberadaan yang tidak diketahui. Mungkinkah monster yang membuat Zhao Heng berteriak kaget adalah monster sederhana? Tampaknya dalam sekejap, goyangan kapal luar angkasa menjadi lebih jelas. Fang Tianan dan orang lain yang berdiri di aula semuanya merasa sedikit tidak stabil. Kapal sebesar itu, dengan perlindungan Grandmaster, masih bisa berada di laut, bergoyang seperti ini, dan diserang oleh monster di laut. Fang Tianan tiba-tiba teringat bahwa pria yang membawa 7 orang ke kabin ini kata-kata yang diucapkan oleh orang tua itu datang. Sangat berbahaya Dide, ini sungguh berbahaya. Meskipun Fang Tianan tidak dapat melihat situasi di geladak untuk saat ini, hanya dengan mendengar suara desir air laut yang menghantam geladak, Fang Tianan dapat merasakannya seolah-olah dia sedang berada di tempat kejadian berada di geladak, bahkan jika Anda mengedarkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Anda, itu tidak akan membantu. Biarpun kamu ingin bertarung, bagaimana kamu bisa bertarung jika kamu bahkan tidak bisa menyentuh tubuh monster itu? Perasaan tidak berdaya tiba-tiba memenuhi seluruh tubuh Fang Tianan. Begitu kapal luar angkasa pecah dan jatuh ke laut, itu akan menjadi dunia monster di laut. Tidak hanya Fang Tianan yang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi Zhao Heng, Mu Changtian, dan lainnya juga merasakan hal yang sama. Suasana di dalam kabin sangat menyedihkan dan juga sangat sunyi. Namun pemandangan di luar kabin sepertinya memiliki suasana yang benar-benar berbeda. Kegembiraan dan antusiasmenya hampir seperti dunia lain. Kakak senior, apakah kita akan keluar? Wu Qibin bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu.
Kata Zhuang Meijuan ringan. Saat ini, meskipun Anda keluar, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali, malah akan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Dan seolah-olah kata-kata Zhuang Meijuan juga membawa secercah penegasan bagi semua orang. Semua orang mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi di luar. Saya tidak tahu sejak kapan, Zhao Heng menyerahkan posisinya di jendela. Ketujuh orang itu berkumpul dan melihat keluar jendela dan dunia di luar kapal melalui jendela kecil. Meskipun saat itu malam, di laut yang kosong, tepat di luar jendela tempat semua orang di Fang Tianan sedang menonton, tiba-tiba berdiri bayangan putih seperti bukit. Dilihat dari penampilannya saja, bentuknya tidak terlalu jelas, terlihat seperti gurita, ia memiliki kepala yang besar, yang menempati hampir separuh tubuhnya, ia juga memiliki banyak tentakel, dan giginya sangat menakutkan dan cakar. Selain itu, tidak ada pengamatan rincin. Namun pergerakan bayangan hitam tersebut masih dapat diamati dengan baik oleh Fang Tianan dan lainnya. Tiba-tiba, di kapal luar angkasa, ada aura yang hanya dimiliki oleh seorang praktisi di tingkat Grandmaster. Dua Grandmaster, Fang Tianan bergumam kaget. Segera setelah itu, sepertinya terdengar suara gemuruh dari sisi lain kabin. Kapal luar angkasa tempat Fang Tianan dan yang lainnya berada dilanda kekacauan hebat lainnya. Di saat yang sama, sambaran petir yang menyilaukan tiba-tiba melintas di langit yang semula sepi. Ledakan. Langit sepertinya tidak mampu menahan gejolak yang tiba-tiba di area tempat kapal luar angkasa itu berada, dan hanya ikut serta di dalamnya. Suara mencicit menjadi semakin jelas. Fang Tianan tahu saat itu sedang hujan. Suara air laut yang sebelumnya menghantam geladak hampir seluruhnya tenggelam oleh suara hujan. Tanpa sadar, Fang Tianan masih menatap monster putih raksasa di luar jendela. Ia telah berada di laut, dan meskipun memperlihatkan gigi dan cakarnya, ia tidak menyerang kapal luar angkasa secara langsung. Mungkin ada alasan untuk berkonfrontasi dengan praktisi tingkat master, tetapi Fang Tianan tidak berpikir itu sesederhana itu. Kemudian, sambaran petir lain melintas. Fang Tianan akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada senyuman di wajah monster putih itu. Bisakah monster tertawa juga? Fang Tianan tanpa sadar ingin menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Namun, bibirnya ditutupi tentakel putih, sudut mulutnya pecah-pecah, dan matanya yang lucu memandangi kapal luar angkasa. Dalam sekejap, dia menjadi sangat dalam, tergerak. Apakah ini masih monster? Kiang, terdengar suara, seolah pedang panjang terhunus, dan momentum mengejutkan tiba-tiba naik ke langit dari kapal luar angkasa. Pertempuran telah dimulai. Zhao Heng mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, seolah-olah dia melihat beberapa orang di dalam kabin. Siapapun memandangnya dengan bingung. Zhao Heng membuka mulutnya, tersenyum, dan berkata, Grandmaster, keluar saja dan bertarung. Wah, 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 Fang Tianan melirik ke jendela. Benar saja, monster putih itu tenggelam lagi ke dalam air laut pada saat ini. Dunia di luar jendela gelap gulita kecuali angin dan hujan. Segera setelah itu, seolah-olah menanggapi tebakan Zhao Heng, nafas menakjubkan lainnya tiba-tiba naik ke udara. Di kapal luar angkasa, seseorang berteriak berlayarlah kapalnya, majulah dengan kecepatan penuh. Suara dahsyat itu, di malam berangin dan hujan, begitu mengharukan, dan nafas yang terhembus begitu menyayat hati, seperti kapal luar angkasa saat ini, seperti perahu kecil di laut, perlahan-lahan berlayar. Fang Tianan merasa sedikit melamun. Meskipun kecepatan kapal luar angkasa semakin cepat, kabin tempat Fang Tianan berdiri perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi menggerakkan tubuhnya. Sepertinya dia sudah bergegas keluar dari wilayah laut tempat monster-monster itu dianiaya secara sembarangan, tapi angin dan hujan di luar jendela terus berlanjut. Namun suara angin dan hujan berangsur-angsur mengecil. Nampaknya pada suatu saat, tiba-tiba terdengar suara seseorang terjatuh di geladak. Bukan karena suaranya sangat keras. Namun, di hati banyak murid di kapal luar angkasa yang baru saja mengalami invasi monster, kebisingan apapun saat ini sudah cukup mengganggu kedamaian batin. Setelah itu, suara lemah lainnya terdengar samar. Setelah itu, ledakan tekad menyebar. Bukannya ada yang benar-benar berteriak, tapi ada pelayan di kapal luar angkasa yang datang ke setiap kabin secara terpisah dan menanyakan apakah ada kerusakan atau kecelakaan pada pertempuran sebelumnya. Saat langit mulai gelap, Fang Tianan melihat keluar jendela. Cuaca cerah setelah hujan. Pada siang hari, laut sangat sepi, seolah tidak ada ombak sama sekali. Dan Fang Tianan menatap kosong ke laut. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di bawah permukaan yang tenang. Serangan monster di laut bukanlah suatu kebetulan. Entah itu sebelum tadi malam atau sesudahnya, Fang Tianan menemani kapal luar angkasa dan mengalami banyak hal. Namun,
Belum pernah ada pemandangan seperti tadi malam di mana dua Grandmaster perlu disiagakan untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Khususnya, kemunculan sang Grandmaster, pecahnya kapal luar angkasa secara tiba-tiba, dan kemudian kembalinya sang Grandmaster, pengalaman ini membuat orang-orang di kapal luar angkasa merasa sedikit hampa di dalam hati mereka. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat kapal luar angkasa pecah? Pemikiran Fang Tianan bahkan bisa meluas ke fakta bahwa mungkin bahaya di wilayah laut ini telah membuat orang-orang di Istana Bintang merasa ragu. Oleh karena itu, pembukaan Star Refining Field hanya akan diadakan setiap 5 tahun sekali, bukan? Tanpa sadar, Fang Tianan merasa dia terlalu banyak berpikir. Dalam pertempuran di laut, kecuali kekuatan dan kultivasi Anda telah mencapai tingkat master, jika tidak, saat menghadapi monster, Anda harus berdiri di atas kapal dan bertahan, atau akan ada monster yang cukup bodoh untuk langsung menyerang Anda di depan Anda, jika tidak, manusia kultivator akan selalu merasa sedikit tidak berdaya. Kurangnya sarana serangan jarak jauh. Fang Tianan sedang kesurupan, dan bayangan Wu Liangzong melintas di benaknya, serta Mu Qingshan pada saat itu, mengandalkan pemahamannya tentang kesadaran ilahi untuk membombardir esensi sejati dari jarak jauh. Terus menghela nafas, Fang Tianan menyesuaikan mentalitasnya, merasa bahwa semua ini masih agak jauh baginya sekarang. Dalam analisis terakhir, kekuatan dan kultivasi masih belum cukup. Dan pertempuran di laut ini tidak hanya membawa banyak pemikiran bagi Fang Tianan, tetapi juga membawa banyak kejutan dan pemikiran bagi murid-murid lain yang berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field. Ini adalah pemandangan yang benar-benar berbeda dari pertarungan antara kultivator dan monster di lapangan. Tidak peduli betapa anehnya bentuk dan metode serangan monster di laut, atau seberapa kuat monster tersebut, dan mengandalkan keunggulan alami laut dalam, sulit untuk menebak perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak, dan perubahan di laut itu sendiri tidak dapat diprediksi. Ujian tersebut cukup membuat semua pembudidaya dengan kekuatan rendah merasa sedikit takut. Hasilnya, akan ada lebih banyak murid seperti Fang Tianan, yang akan memperkuat tekad mereka untuk menerobos alam master. Dan waktu, dalam pikiran rumit setiap orang, berangsur-angsur hilang. Fang Tianan lupa menghitung berapa kali dia mengambil bola di tengah. Bagi para kultivator seperti dirinya yang berpartisipasi dalam pengalaman Star Training Field, setelah mengalami pertempuran di laut, Fang Tianan tiba-tiba merasa itu tidak lagi cukup, perhatikan hal-hal ini. Yang paling penting adalah bekerja lebih keras dalam kultivasi diri sendiri. Ketika kapal luar angkasa telah sepenuhnya berlabuh dan tidak lagi berlayar, Fang Tianan dan yang lainnya mengikuti para pelayan di kapal dan turun dari kapal luar angkasa satu demi satu. Apa yang dilihat Fang Tianan pada pandangan pertama bukanlah pantai yang sepi, melainkan pelabuhan yang penuh kehidupan. Kapal luar angkasa tetap berada di tempat yang aman. Selain itu, selain tempat Fang Tianan berada, ada 3 kapal luar angkasa yang telah ditambatkan di pelabuhan sebelumnya. Di seluruh pelabuhan terdapat sebuah bangunan yang sangat megah, tingginya 3 lantai, namun hanya 1 lantai. Di pintu masuk gedung ini terdapat sebuah alun-alun kecil. Saat ini, banyak praktisi muda yang sudah berdiri atau duduk. Setelah orang-orang yang mengikuti Istana Bintang turun dari kapal luar angkasa, arah yang dituju Fang Tianan dan rombongannya juga merupakan alun-alun di pintu masuk gedung ini. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit bingung adalah yang keluar dari kapal luar angkasa bukanlah 2 Grandmaster yang dia kenal, melainkan 3. Bukan karena ketiganya memancarkan aura seorang master saat ini, tapi pakaian ketiganya sangat mirip. Di antara mereka, ada juga seorang wanita. Berpikir seperti ini, Fang Tianan merasa bahwa kekhawatiran yang dia alami ketika dia berada di kapal luar angkasa, menghadapi melarikan diri dari para penggarap Realm Grandmaster, menghadapi monster, dan pelarian solo kapal luar angkasa, agak tidak perlu. Pada saat yang sama, Fang Tianan tanpa sadar melirik ketiga kapal luar angkasa yang berlabuh di pelabuhan. Menurut sebuah kapal luar angkasa, akan ada 3 Grandmaster yang mengikutinya. Bahkan jika tidak ada kapal luar angkasa yang tiba setelah ini, Istana Bintang telah mengirimkan 12 Grandmaster hanya untuk kekuatan Star Refining Field. Kekuatan dan kehati-hatian membuat Fang Tianan semakin dinantikan pengalaman selanjutnya di Star Refining Field. Meski seluruh pelabuhan tidak terlihat sepi, namun masih banyak bangunan seperti tempat berlabuhnya kapal luar angkasa, atau gedung-gedung tinggi yang dibangun khusus untuk menampung para penggarap yang turun dari kapal di pelabuhan. Secara umum, kemakmuran kawasan pelabuhan adalah hasil perbandingan antara Fang Tianan dan wilayah pesisir lainnya. Setidaknya, Fang Tianan mengambil kapal luar angkasa dan setiap pantai yang dia singgahi sangat terpencil. Belum lagi bebatuan dan lain sebagainya, meski ombak menerpa pantai, masih ada sedikit bau amis yang tercium. Fang Tianan mengikuti para pelayan di kapal luar angkasa ke alun-alun di depan gedung tinggi.
7 orang yang bepergian bersama Fang Tianan secara alami berdiri bersama. Meski hubungan ketujuh orang tersebut tidak begitu mendalam, namun begitu berhadapan dengan para penggarap lain di dunia penggarap, identitas para penggarap yang berasal dari daerah yang sama terlihat jelas. Selain Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 7 orang, ada juga banyak praktisi muda yang turun dari kapal luar angkasa. Mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, atau sendirian, dan kelompok terbesar memiliki sekitar selusin anggota yang berkumpul. Dan sebagian besar praktisi yang sudah tinggal di alun-alun ini juga seperti ini. Fang Tianan tidak perlu menebak-nebak, dia juga dapat mengetahui bahwa para praktisi yang telah lama berdiri di alun-alun ini seharusnya adalah pendamping yang datang ke sini terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam pengalaman lapangan pelatihan bintang. Sebaliknya, lelaki tua itulah yang memimpin Fang Tianan dan yang lainnya keluar dari kapal luar angkasa. Saat ini, kami telah memasuki gedung di pinggir alun-alun. Adapun 3 Grandmaster yang mengawal kapal luar angkasa, mereka juga memasuki gedung ini. Sejak saat itu, Fang Tianan hanya bisa berdiri di alun-alun dan memandang teman itu dengan matanya. Mungkin tanpa sadar, Fang Tianan juga bisa merasakan bahwa bukan hanya dia, tetapi orang lain sepertinya memandang orang lain dengan sembarangan. Di beberapa mata, kesombongan yang muncul. Ada yang mempunyai ekspresi tenang, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Hei, sepertinya itu tempat semua orang berdiri. Itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Zhao Heng berada di sisi selatan Fang Tian. Dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Fang Tianan melihatnya dengan cermat. Memang benar demikian. Seluruh ruang di alun-alun sepertinya telah dibagi terlebih dahulu dan dibagi menjadi 5 area. Jika demikian, jika semua anggota kapal luar angkasa tempat Fang Tianan dan yang lainnya berada di tempat latihan bintang berdiri di satu area, maka orang-orang yang pernah datang ke alun-alun ini sebelumnya akan menempati 3 area lainnya. Saat ini, hanya pintu masuk ke alun-alun dan area dengan ukuran yang sama yang tidak ada siapapun. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah titik hitam muncul di kejauhan dari laut. Secara bertahap, titik hitam itu terus meluas dan menjadi penampakan kapal luar angkasa yang familiar bagi Fang Tianan. Setelah itu, seolah-olah semua prosedur telah dilakukan kembali. 3 master turun dari kapal luar angkasa, diikuti oleh praktisi muda yang dengan cepat berdiri di alun-alun dan area bebas di tengah. Setelah suara kecil kedatangan para pendatang baru berangsur-angsur mereda, semburan lonceng akhirnya terdengar dari gedung-gedung di pinggir alun-alun. Segera, setiap kultivator di alun-alun mulai mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk melihat ke arah bel. Pintu gedung ini tiba-tiba terbuka. Pemandangan pertama yang menarik perhatian adalah bagian dalam gedung yang memang sangat kosong. Lagi pula, menurut Fang Tianan, bangunan ini tampaknya lebih buruk daripada gerbang gunung Sekte Qingyun. Dilihat dari pintu utama, aula di dalamnya juga sangat luas. Terdapat banyak ruang samping hanya di sudut-sudut bangunan. Fang Tianan tidak repot-repot memeriksa struktur spesifik bangunan tersebut. Sekelompok lebih dari 20 orang berjalan keluar dari gerbang. Pemimpinnya adalah 5 orang berjubah emas, 3 pria dan 2 wanita. Tepat di belakang 5 praktisi berjubah emas ini, ada sekelompok 5 orang yang mengenakan pakaian merah, dan di belakang mereka, ada lebih dari 10 orang yang mengenakan jubah ungu. Fang Tianan melihat 3 Grandmaster yang menemaninya di kapal luar angkasa juga berjalan di belakang tim. Tanpa sadar, mata Fang Tianan kembali terfokus pada 5 orang terkemuka. Bahkan para kultivator di tingkat Grandmaster hanya bisa mengikuti di belakang kelompok. Sulit bagi Fang Tianan untuk membayangkan apa identitas dan kekuatan 5 orang di depan. Namun, Fang Tianan tidak perlu bertanya. Segera, ketika sebagian besar orang di tim berdiri diam dan berhenti bergerak maju, seorang lelaki tua berpakaian merah keluar dari kerumunan, bertepuk tangan, dan menarik perhatian semua orang, tertarik padanya, dan dia berkata, "Halo kepada semua praktisi muda yang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke Istana Bintang. Atas nama Istana Bintang, saya menyambut Anda semua." Tepuk tangan dan hal-hal lain tentu saja tidak akan muncul saat ini. Praktisi muda di seluruh lapangan hanya memandang lelaki tua itu dengan mata penuh harap dan ekspresi serius. Mungkin, setiap kultivator alam Yuan manusia yang datang ke sini diperlakukan sama dengan Fang Tianan dan kelompok 7 orangnya. Pada saat ini, hati setiap orang penuh dengan keraguan, samar-samar, dan sedikit gelisah. Kelima orang ini adalah penguasa Istana Bintang. Orang tua ini jelas tidak melakukan pekerjaan resepsi untuk pertama kalinya, dan dia tidak peduli dengan reaksi semua orang. Dia terus menjelaskan, mereka adalah penguasa istana utama, penguasa istana kedua, dan penguasa istana kedua. Tuan, Tuan istana ketiga, Tuan istana keempat, dan Tuan istana kelima.
Setelah perkenalan lelaki tua berbaju merah, Fang Tianan dan yang lainnya merasakan gejolak yang cukup besar di hati mereka. Mampu berada di depan tim berarti status Anda pasti lebih baik dari seorang Grandmaster biasa. Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami semua orang. Namun, Istana Bintang sebenarnya dikuasai oleh 5 penguasa istana, termasuk 2 wanita. Selain itu, terdapat perbedaan penampilan yang besar di antara 5 penguasa istana, yang sangat mengejutkan Fang Tianan. Di antara mereka, ada 2 wanita yang merupakan penguasa 3 aula. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang guru aula keempat. Penampilan guru aula keempat seperti wanita paruh baya biasa. Meskipun dia tidak bisa dikatakan luar biasa, dikombinasikan dengan postur tubuhnya yang agak anggun dan usianya, yang pastinya tidak terlalu muda, Fang Tianan tidak merasakannya, itu tempat yang istimewa. Sebaliknya, Tuan Aula ketigalah yang memberi perasaan pada Fang Tianan, bagaimana saya bisa mengatakannya masih muda. Tidak hanya muda, masih sangat cantik. Berbeda dari orang-orang muda dan cantik seperti Gu Yanran dan Mu Kai, penguasa 3 aula tampak sedikit lebih cantik dan mulia. Kalau kita bilang Gu Yanran hanya bisa dilihat dari kejauhan tapi tidak bisa dimainkan. Atau karena temperamennya sendiri. Jadi, Master Aula ketiga ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia serba bisa. Hanya berdiri di sana seperti ini membuatku sedikit merasa tertekan. Sebaliknya, itu adalah sikap lama dari Master Aula utama. Serta postur tegas dan tegak dari pria parubaya dari Master Aula kedua, dan sosok tinggi serta momentum tajam dari Master Aula kelima, dampaknya terhadap orang-orang tidak begitu kuat. Orang tua berpakaian merah berbicara tentang dirinya sendiri setelah memperkenalkan 5 penguasa istana. 5 orang yang mengenakan pakaian merah semuanya adalah tetua Istana Bintang. Dan para Grandmaster yang mengenakan pakaian ungu itu secara alami adalah Diaken Istana Bintang. Manajemen semacam ini pada dasarnya mirip dengan struktur dalam Sekte Qingyun. Belum lagi Sekte Qingyun, dilihat dari pemahaman Fang Tianan, hampir semua sekte memiliki struktur internal yang serupa. Selain perkenalan sederhana ini, Penatua berpakaian merah tidak menjelaskan banyak tentang mengapa ada 5 penguasa istana, atau berapa banyak penatua dan diaken yang ada di Istana Bintang. Bahkan tidak ada penjelasan berapa banyak murid yang berpartisipasi di Star Training Ground dan diterima oleh Star Palace di masa lalu, dan di mana mereka berada saat ini. Fang Tianan, Gu Yanran, dan Mu Kai saling melirik. Mereka dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Xing Dian, tetapi di saat yang sama mereka juga merasa sedikit bersemangat untuk menang. Meskipun Istana Bintang sejauh ini hanya menunjukkan puncak gunung es, Istana Bintang tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tingkat tinggi yang mengendalikan para pembudidaya di dekat kota Masal. Selain itu, dilihat dari banyaknya pembudidaya muda yang diterima oleh kapal bintang, pasti akan ada puluhan atau ratusan dunia yang mirip dengan pasukan pembudidaya di dekat kota Masal di bawah yurisdiksi Istana Bintang. Ini seperti kapal luar angkasa yang berlayar sepanjang perjalanan. Setiap kali berhenti, pasti akan ada dunia praktisi yang sesuai. Mungkin, beberapa dari dunia kultivator ini terhalang oleh berbagai bahaya alam, seperti pegunungan Netherworld, dan beberapa mungkin terhubung satu sama lain. Akan ada perbedaan tertentu antara dua dunia kultivator yang berdekatan. Komunikasi, tetapi untuk orang-orang seperti Fang Tianan, Gu Yanran, dan Mu Kai, apapun alasan spesifiknya, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dilihat dari kekuatan Sekte Qingyun di sekitar kota Masal, jika ditempatkan di seluruh dunia pembudidaya, itu mungkin hanya sekte biasa di antara mereka. Dengan kontras yang begitu kuat, ketika orang merasakan kekuatan Istana Bintang, dengan sendirinya mereka akan memiliki ide untuk terus berlatih di Istana Bintang dan terus meningkatkan kekuatan dan kultivasinya sendiri. Kesampingkan dulu, selama kekuatannya mencapai level Master, ada peluang untuk memasuki Istana Bintang. Sumber daya Istana Bintang dan keberadaan banyak Master memiliki daya tarik yang fatal bagi seorang kultivator. Lagi pula, lebih baik memiliki seseorang untuk membimbing Anda daripada meraba-raba sendirian. Dan bagi setiap kultivator yang memulai perjalanan kultivasi, siapa yang tidak ingin kekuatannya menjadi semakin kuat? Berbalik ke belakang dan melihat lagi, Fang Tianan merasa ada banyak kultivator muda di alun-alun. Semua orang tahu manfaat tinggal di Istana Bintang, menginjakkan kaki di alam Grandmaster. Namun, persaingan juga sangat ketat. Terlebih lagi, Fang Tianan masih belum mengetahui bahwa ada begitu banyak praktisi yang memenuhi persyaratan dalam satu pengalaman di Star Refining Field, dan berapa banyak dari mereka yang akhirnya dapat tinggal di Star Palace. Saat Fang Tianan mulai mengalami perubahan yang mengejutkan di hatinya, lelaki tua berpakaian merah itu diam-diam kembali ke posisinya di tim. Kemudian, Master Aula Utama, yang berdiri di depan tim, melirik ke arah orang-orang di alun-alun dan berkata, "Sebelum Anda datang ke sini,
para tetua di sekte Anda masing-masing pasti sudah menjelaskan kepada Anda secara kasar pengalamannya. Star Refining Field, itu akan penuh bahaya. Suara samar itu, meski tidak tinggi, menyebar jauh. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa ini lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Suara Master Aula Utama tiba-tiba berhenti dan bertambah berat sebelum melanjutkan, sejujurnya, mungkin Anda di sekte Anda sendiri, Anda semua jenius, tapi di Istana Bintang, kamu bukan siapa-siapa untuk saat ini. Hanya setelah melewati pengalaman Star Refining Field kamu bisa dianggap sebagai orang pertama yang memperbaiki namamu sebagai seorang jenius. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Aula Utama agak tidak manusiawi, para penggarap yang berdiri di alun-alun tetap diam. Jika Anda ingin melewati pengalaman Star Refining Field, menurut pengalaman masa lalu, sepertiga orang lulus, sepertiga orang tersingkir, dan sepertiga sisanya harus menghadapi. Kepala Aula Utama tiba-tiba memandang setiap kultivator muda di alun-alun, berhenti, dan berkata, ini adalah kematian. Kemunculan kata kematian untuk pertama kalinya menimbulkan gelombang riak di hati seluruh penggarap di alun-alun. Apa pentingnya Fang Tianan, Mukai, dan Gu Yanran bagi Sekte Qingyun? Mengesampingkan Fang Tianan untuk saat ini, Mukai dan Gu Yanran adalah dua sues dan api dari sekte dalam Sekte Qingyun, tidak dapat disangkal. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa kedua orang ini adalah makhluk yang sangat luar biasa di antara murid-murid batin Sekte Qingyun. Kata-kata Fang Tianan mungkin tidak dipahami dengan baik oleh para murid sekte tersebut, tetapi personel manajemen sekte tersebut sangat jelas tentang potensi yang ditunjukkan Fang Tianan dalam kultivasinya. Bahkan jika ketiga orang ini belum berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field, mereka masih dapat menyentuh ambang alam Grandmaster dalam hidup mereka hanya dengan mengandalkan bakat dan kerja keras mereka sendiri. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju menjadi seorang Grandmaster, dan itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat Anda terima. Walaupun di antara kekuatan budidaya di dekat Mas City, sulit untuk bertemu dengan seorang kultivator yang berhasil menembus level Master dengan mengandalkan kekuatannya sendiri selama puluhan atau ratusan tahun, namun bukan tidak mungkin. Justru karena preseden yang ada, Mu Qingshan, Penatua Fang, Penatua Yun, dan bahkan Penatua Bai dari Sekte Qingyun akan terus maju dalam jalur kultivasi. Adapun Fang Tianan, Mu Kai, dan Gu Yanran, selama mereka berlatih dengan tenang di bawah perlindungan Sekte Qingyun, tidak peduli seberapa buruknya mereka, mereka akan mencapai tingkat kultivasi seperti Penatua Yun dan Penatua Fang. Hal yang sama terjadi pada Fang Tianan. Setiap kultivator yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field memiliki arti yang sama dengan sekte masing-masing. Namun, meski begitu, mengapa sekte-sekte ini mengirim murid-murid luar biasa ini ke Istana Bintang? Tidaklah cukup hanya dikirim ke Star Palace. Apakah Anda masih perlu berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field yang angka kematiannya mencapai sepertiga? Apakah sekte-sekte ini sama sekali tidak peduli dengan angka kematian yang dialami di Star Refining Field? Jika kita berbicara tentang sekte lainnya, mungkin karena sebelumnya, jika tidak ada yang berpartisipasi di Star Refining Field dan mengabaikan poin ini, maka Sekte Qingyun tempat Fang Tianan berada. Mu Qingshan, pemimpin sekte tersebut, telah berpartisipasi dalam pelatihan di Star Refining Field. Kenapa dia setuju lagi? Dan dia sangat aktif dalam berkomunikasi dengan kekuatan Istana Bintang untuk memungkinkan Sekte Qingyun merasakan sesi lapangan pemurnian bintang ini. Bagaimana dengan memiliki 3 tempat? Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat deretan Grand Master berjubah ungu yang berdiri di belakang Master Istana Bintang 5. Mungkin, inilah tujuan dan pentingnya Tuan Muda Ren Yuguk-guk yang luar biasa datang ke tempat ini. Tanpa sadar, pandangan Fang Tianan tertuju pada para tetua dan penguasa Istana Bintang. Dilihat dari warna pakaian mereka, Star Palace jelas merupakan kekuatan hierarki. Bahkan 5 penguasa istana yang berdiri di depan tim Istana Bintang tidak dengan sengaja memancarkan aura mereka sendiri, tetapi aura yang ditampilkan secara samar dalam setiap gerakan yang tidak disengaja berbicara lebih baik, kekuatan mereka berlima. Setidaknya, mereka jauh lebih kuat daripada para Grandmaster yang mengenakan jubah ungu. Faktanya, Fang Tianan masih dapat berpikir bahwa meskipun dia tinggal di Sekte Qingyun, dia dapat berhasil menerobos ke alam Grandmaster, tetapi apa yang terjadi selanjutnya Fang Tianan masih akan memasuki Istana Bintang. Pada saat itu, mengingat usia Fang Tianan, kekuatan Fang Tianan mungkin jauh tertinggal dari rekan yang berpartisipasi di Star Refining Field. Setiap kultivator tidak lagi takut mati setelah memulai jalur kultivasi. Sebaliknya, di dunia kultivator, bahaya kematian yang dihadapi jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Namun,
Ketika Master Aula Utama Istana Bintang berkata secara terbuka dan jujur, begitu para pembudidaya muda di alun-alun ini memasuki tempat pelatihan bintang, sepertiga dari mereka akan menghadapi kematian. Emosi tenang di wajahnya pasti akan terpengaruh. Jika ada di antara kalian yang memilih untuk mundur saat ini, maka mereka yang mundur dapat menunggu di sini selama beberapa bulan. Pada saat itu, mereka akan kembali ke sekte masing-masing bersama dengan anggota yang tersingkir tersebut. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi di Istana Bintang saat kalian masing-masing menjadi master. Suara Master Aula Utama melanjutkan, tetapi begitu Anda memutuskan untuk tidak berhenti, tidak akan ada lagi. Memberi Anda kekuatan untuk memilih. Semua orang di alun-alun tiba-tiba terdiam. Tertekan. Fang Tianan merasa keheningan saat ini sepertinya memiliki kekuatan menular yang tidak dapat dijelaskan, membuat orang merasa cemas. Sampai seseorang benar-benar mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menarik diri dari pengalaman Star Refining Field, tiba-tiba, itu seperti danau yang tenang, dan sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Segera setelah itu, batu lain dilemparkan dengan kejam ke dalam danau. Ketika ombak di danau berangsur-angsur tenang, Fang Tianan mendongak dan melihat seorang tetua dari Istana Bintang mengumpulkan 11 praktisi muda ranah manusia Yuan di sudut alun-alun. Di wajah para praktisi muda ini, terdapat rasa frustrasi dan lega. Jelas sekali, 11 orang ini menyerah atas inisiatif mereka sendiri. Fang Tianan, orang-orang nyata dari alam manusia Yuan yang masih bertahan dan memasuki Star Refining Field untuk mengalaminya, tidak menunjukkan kekecewaan atau penghinaan terhadap mereka yang memilih untuk menyerah. Setiap orang dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun, Anda harus mengambil tanggung jawab sendiri atas pilihan ini. Tidak perlu melihat mereka. Ketua Istana kelima di tim Istana Bintang tiba-tiba berkata pada saat ini, secara pribadi, menurutku mereka masih sangat berani. Setidaknya, menghadapi nyawa mereka sendiri, mereka hanya bisa menghargai nyawa mereka sendiri, hidup. Jika Anda membuat pilihan yang tepat dengan hati-hati, pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Fang Tianan dan yang lainnya sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Master Aula kelima dengan ekspresi tajamnya. Dan bagaimana denganmu? Senyuman tiba-tiba muncul di sudut bibir guru Istana kelima. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya setelah momen ini. Setelah itu, guru Aula kelima tidak berkata apa-apa lagi. Tetua yang pertama kali berdiri untuk memperkenalkan 5 Master Aula berdiri lagi saat ini dan berkata oke, sekarang kita sudah memutuskan, kalian, ikuti saja saya. Seolah-olah dengan pemahaman diam-diam di mata mereka, banyak orang nyata di alam manusia yang berdiri di alun-alun mengikuti para tetua Istana Bintang sesuai urutan kedatangan mereka, berjalan keluar dari pelabuhan, dan berjalan ke Istana Bintang. Lokasi, wilayah dalam lingkup pengaruh. Sepanjang jalan, beberapa orang sedang berbicara satu sama lain, dan ada pula yang diam, mengamati dengan cermat pemandangan sekitar. Fang Tianan memikirkannya, dan tidak ada yang istimewa dari medan di daerah ini. Pegunungannya masih pegunungan yang sama, dan airnya masih air yang sama. Namun, yang menjadi perhatian khusus Fang Tianan adalah fluktuasi energi spiritual di udara tampaknya jauh lebih kuat daripada fluktuasi di area biasa. Khususnya, seiring dengan kemajuan setiap orang, intensitas fluktuasi energi spiritual ini menjadi semakin besar. Lambat laun, Fang Tianan merasakan perasaan menyegarkan di sekujur tubuhnya. Fang Tianan secara tidak sadar berpikir bahwa jika dia bisa tinggal dan menjadi murid Istana Bintang, manfaat yang akan dia peroleh mungkin jauh di luar imajinasinya. Bahkan di jalur yang dilalui semua orang saat ini, terdapat fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat, jadi pasti akan ada tempat yang direncanakan secara khusus untuk latihan sehari-hari di Istana Bintang. Di tempat seperti itu, seberapa kuat fluktuasi energi spiritualnya. Selain itu, apa yang dicari Fang Tianan, teknik budidaya atribut yang, untuk sementara tidak tersedia di Sekte King Yun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu akan tersedia di Istana Bintang. Inilah yang paling dinantikan Fang Tianan. Prasyarat agar semua ini dapat diterapkan adalah Fang Tianan harus berhasil menyelesaikan pengalaman di bidang pemurnian bintang dan menonjol dari banyak orang berpengalaman di alam Yuan manusia. Perjalanan tim tidak terlalu jauh. Ketika Fang Tianan dan kelompoknya berhenti, itu berada di sebuah lembah. Fang Tianan menduga mungkin karena lokasi dan luas Star Refining Field maka Istana Bintang membangun pelabuhan di tepi laut terdekat. Lagi pula, untuk Star Palace, ada langkah serupa setiap 5 tahun sekali. Selain itu, apakah itu bentuk bagian dalam kapal luar angkasa atau rute pelayaran di laut, semuanya mungkin dipersiapkan untuk merekrut murid yang telah berpengalaman di bidang pelatihan bintang. Kalau kamu hanya anggota Star Palace dan ingin ke tempat seperti Mars City, siapa tahu ada cara lain. Dan tidak hanya melalui jalur laut. Masuk dari sini adalah Star Refining Field.
Tetua Istana Bintang yang memimpin tim berbalik dan berkata kepada semua orang, selanjutnya, kamu hanya perlu memasuki lembah ini satu per satu, jelaskan beberapa hal sebelumnya. Karena itu, anggota tim secara alami menunggu dengan tenang. Mungkin Anda memiliki pemahaman sendiri tentang Star Refining Field, tetapi di mata kami di Star Palace, ini sebenarnya adalah tempat terpisah yang khusus dibuka untuk uji coba. Ada banyak hal di dalamnya. Ada monster dengan kekuatan rendah, beberapa dengan kekuatan tinggi, dan bahkan yang telah mengalami mutasi. Tetua Istana Bintang berkata dengan tenang, selain itu, ada juga berbagai bahaya alam. Saya tidak akan menjelaskannya satu per satu bertahan di dalamnya selama sebulan. Setelah Star Refining Field ditutup setelah kalian semua masuk, bahkan Star Palace kami tidak akan bisa membukanya kembali dalam waktu 1 bulan. Saat dia berbicara, Tetua Istana Bintang melirik tim yang berpartisipasi dalam pelatihan di Star Refining Field dan berkata, kami tidak punya cara untuk mengganggu apapun yang terjadi pada Anda di dalam. Seolah sengaja, sang sesepuh pun secara spesifik menjelaskan, termasuk perkelahian antar kalian. Saat para tetua Istana Bintang selesai berbicara, tanpa sadar, ada beberapa desahan dari tim yang bersiap untuk berpartisipasi dalam pengalaman Star Refining Field. Fang Tianan bahkan kembali menatap Mu Changtian dan Zhao Heng di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa tips yang diberikan oleh para tetua Star Palace sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bahaya dari pengalaman Star Refining Field ini tidak hanya datang dari bahaya monster dan lingkungan alam, tetapi yang lebih penting adalah persaingan antar anggota. Fang Tianan, Mu Kai, dan Gu Yanran semuanya berasal dari sekte yang sama. Bahkan jika mereka bertiga bertemu, mereka pasti tidak akan saling membunuh. Tapi bagaimana dengan Zhao Heng dan Mu Changtian, mereka sendirian dan berasal dari sekte yang sama. Tampaknya untuk sesaat, semua orang memiliki keraguan tentang teman mereka di dalam hati. Tentu saja, seiring dengan berkurangnya pertahanan awal, target pertahanan tersebut secara bertahap diperluas hingga mencakup anggota lain dari dunia kultivator. Sama seperti Zhuang Meijuan dan Wu Qibin, kedua orang ini juga berasal dari Lembah Wolong. Hubungan yang berasal dari sekte yang sama ini niscaya akan membuat kedua orang tersebut benar-benar lengah menunjukkan sedikit permusuhan, tetapi tidak jelas. Dan jika ditujukan pada anggota di luar kekuatan di dekat Mas City, mentalitas defensif ini pasti akan terlihat sangat jelas. Menghadapi situasi ini, Fang Tianan juga punya ide. Haruskah dia segera berdiri bersama Mu Kai dan Gu Yanran setelah memasuki Star Refining Field? Setidaknya, ada 3 anggota sekte King Yun yang berpartisipasi dalam pengalaman lapangan pelatihan bintang ini. Belum lagi ia memiliki anggota terbanyak di antara semua sekte, tapi yang pasti tidak sedikit. Jika Fang Tianan tidak dapat memahami keunggulan numerik ini, itu terlalu bodoh. Namun, saat Fang Tianan, Mu Kai, dan Gu Yanran berkomunikasi dengan mata mereka, kata-kata para tetua dari Istana Bintang yang memimpin tim terus terdengar. Kalian masing-masing, setelah memasuki Star Refining Field, lokasi kemunculanmu dihasilkan secara acak. Tetua Istana Bintang berkata dengan makna yang dalam, karena, meskipun kamu memasuki lembah ini dengan berjalan kaki, tapi, secara spesifik kamu akan tahu bagaimana cara memasuki Star Refining Field ketika waktunya tiba. Tetua Istana Bintang berhenti sejenak dan berkata, dimanapun Anda berada, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bertahan hidup sebanyak mungkin. Di sini, saya dapat memberitahu Anda lebih spesifik, misalnya, Anda dapat menemukan bersembunyi di tempat yang relatif aman, atau mencari orang untuk membentuk tim, apapun yang terjadi, itu akan memakan waktu 1 bulan. Dan poin kedua terkait dengan perawatan Anda setelah meninggalkan lapangan pelatihan bintang. Apakah ada masalah gaji? Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening. Baru saja, Master Aula Utama juga mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari anggota yang memasuki Star Refining Field berhasil lulus. Tetua Istana Bintang menjelaskan, bagian yang disebutkan di sini, itu tidak berarti bahwa kamu bisa tinggal di Istana Bintang dan menjadi murid. Akan ada ujian lain yang akan menyusul, dan bahkan jika kamu gagal atau tersingkir, selama kamu keluar dari Star Refining Field hidup-hidup, kamu akan menunggumu, untuk kembali ke sekte tersebut. Ketika Anda bergabung dengan sekte tersebut, itu pasti akan bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan bagi sekte tempat Anda berada. Berbicara tentang ini, Tetua Istana Bintang sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dengan sengaja menambahkan bahkan mereka yang memilih untuk menyerah akan mendapat manfaat setelah kembali, itu tidak lebih dari jumlah manfaatnya. Jadi, untuk sesepuh ini, apa kriteria berhasil lolos dan tersingkir? Tanya seseorang di antara penonton. Haha, ini poin kedua yang ingin saya jelaskan. Tetua Istana Bintang tersenyum lembut dan berkata, monster di Star Refining Field sangat berbeda dengan monster di dunia luar.
Kamu hanya perlu membunuh monster sebanyak mungkin dan dapatkan inti monster tersebut, yang akan menjadi poinmu untuk uji coba. Fang Tianan dan yang lainnya mengangguk mengerti. Meski hanya tentang membunuh monster, banyak informasi yang terungkap. Monster di Star Refining Field berbeda dengan dunia luar, yang berarti tidak peduli siapa yang membawa inti monster-monster dari dunia luar saat ini, yaitu Sekte Qingyun tempat Fang Tianan berada, yang umum dikenal adalah ramuan batin. Itu tidak dapat dihitung ke dalam hasil uji coba lapangan pelatihan bintang. Selain itu, kekuatan semua anggota yang berpartisipasi dalam uji coba Star Training Field terbatas pada tingkat alam Yuan manusia. Meskipun akan ada perbedaan spesifik, uji coba apapun tidak akan diperlakukan secara adil. Toh masih perlu diuji dalam rentang yang relatif adil, itu saja. Bagaimanapun, setiap orang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh monster, dan setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri. Sama seperti Fang Tianan, wajar untuk berpikir saat ini bahwa meskipun Anda berada di level puncak alam Yuan manusia, begitu Anda memasuki Star Refining Field, jika Anda bertemu monster level 5 yang sebanding dengan kekuatannya, dari orang sungguhan di alam Yuan bumi, bis, maka situasimu secara alami akan lebih berbahaya daripada para penggarap tingkat awal alam manusia lainnya. Terus terang, unsur keberuntungan akan lebih besar dalam cobaan seperti itu. Fang Tianan bahkan melirik ke arah Mukai dan Guyanran. Bahkan jika titik masuknya dibuat secara acak, jika ketiganya relatif dekat satu sama lain, bukan berarti mereka tidak berkumpul untuk membentuk sebuah tim. Oleh karena itu, baik dalam proses pengalaman maupun dalam perjalanan kultivasi, keberuntungan pada akhirnya adalah bagian dari kekuatan kultivator tersebut. Sebaliknya dengan penjelasan poin ini, tidak ada perselisihan di benak setiap orang tentang bagaimana membedakan yang tersingkir dan yang lolos. Kepala aula utama telah memberitahu saya bahwa sekitar sepertiga anggota dapat lulus. Bukankah ini sudah jelas? Itu tidak mengharuskan Anda untuk mendapatkan ramuan monster paling dalam. Ini hanya mengharuskan Anda memiliki lebih banyak ramuan dalam daripada teman di sekitar Anda, dan itu akan mengikuti para tetua Istana Bintang. Mereka memasuki lembah. Apa yang muncul di depan Fang Tianan dan yang lainnya bukanlah di lembah pemandangan alam yang indah. Sebaliknya, tak jauh dari pintu masuk lembah terdapat sebuah tebing. Dan di atas tebing terdapat pintu masuk gua yang bersinar dengan cahaya putih. Apakah ini pintu masuk ke Star Refining Field? Seseorang di antara kerumunan berkata dengan terkejut. Benar, ini adalah satu-satunya pintu masuk ke tempat pemurnian bintang. Tetua Istana Bintang menjelaskan, selama kamu berjalan satu demi satu secara berurutan, itu akan baik-baik saja. Selain itu akan memakan waktu sekitar abulan. Setelah akhir, secara otomatis akan kembali ke lembah ini. Apakah ini pengembalian otomatis? Banyak orang merasa masih perlu bertanya lebih jelas tentang cara keluar dari Star Refining Field. Ya, Tetua Istana Bintang juga menjelaskan dengan sabar, tidak masalah kapan waktunya tiba. Di mana kamu berada di tempat pemurnian bintang tidak masalah apa yang kamu lakukan. Apakah kamu melarikan diri untuk hidupmu saat melawan monster, segera setelah waktunya habis, Anda akan otomatis keluar dari Star Refining Field. Oleh karena itu, inti monster yang Anda peroleh harus dibawa bersama Anda tepat waktu dihitung. Tidak lagi. Seseorang berteriak keras. Hal itu menyebabkan banyak orang tertawa kecil. Namun, semua ini hanyalah fenomena yang dangkal. Fang Tianan dapat merasakan bahwa hati semua orang menegang setelah pertanyaan Tetua Istana Bintang. Selanjutnya, saatnya memasuki Star Refining Field. Setiap orang telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, bukan hanya untuk saat ini. Semua persiapan, semua upaya, sepertinya menunggu untuk memasuki Star Refining Field. Meskipun Fang Tianan tahu betul, tidak diketahui pemandangan seperti apa yang akan muncul di Star Refining Field dan monster seperti apa yang akan muncul. Namun, justru karena ketidakjelasan, Fang Tianan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Hanya ketika Anda benar-benar memasuki Star Refining Field, perasaan tidak nyaman ini akan berangsur-angsur hilang. Sebelum memasuki Star Refining Field, kalian masing-masing perlu mengambil setetes air yang merembes dari tebing. Tetua Star Palace menunjuk ke kolam penuh air mani di pintu masuk Star Refining Field. Kalau begitu, saya akan berada di sini, menantikan hasil bagus Anda. Fang Tianan melihat ke depan tim. Seseorang telah berjalan ke kolam di pintu masuk, dia mengulurkan tangan dan mencelupkannya sedikit, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya hidup, sama halnya dengan air. Setelah itu, sosok pria itu menghilang dalam cahaya putih di pintu masuk. Dengan cara ini, urutan memasuki Star Refining Field juga didasarkan pada urutan anggota tim. Bagaimanapun, ini adalah lokasi acak di Star Refining Field, dan semua orang tidak terlalu khusus tentang urutan masuknya.
Ketika hampir tiba giliran Fang Tianan, Mukai tiba-tiba menepuk bahu Guyanran. Kemudian, dia menghampiri dan menepuk Fang Tianan sebagai tanda penyemangat. Namun, meskipun ekspresi Mukai tidak menunjukkan fluktuasi apapun, gerakan sederhana seperti itu membuat Fang Tianan merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, ketika Fang Tianan ingin memahami lebih dalam tentang apa perubahan ini, dia tidak menemukan apapun. Ketika Fang Tianan melihat ke arah Mukai lagi, sosok Mukai telah menghilang dalam cahaya putih di depannya. Bahkan Guyanran sudah berdiri di tepi kolam. Fang Tianan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, mengikuti jejak Guyanran, dan mencelupkan sedikit air ke dalam kolam. Bau di mulutnya sangat sejuk, dan dengan cepat menghilang, seolah menembus seluruh tubuh Fang Tianan. Selain sentuhan kesejukan tersebut, tidak ada perasaan istimewa. Fang Tianan juga tidak peduli. Ketika Fang Tianan melangkah ke dalam cahaya putih, kesejukan yang baru saja hilang di tubuhnya tiba-tiba meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, Fang Tianan merasakan tubuhnya terbungkus cahaya putih. Saat cahaya putih menembus ke dalam tubuhnya, seluruh tubuh Fang Tianan sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sakit, tapi perasaan hancur berkeping-keping sangatlah jelas. Perlahan, Fang Tianan sadar. Sepertinya perasaan ini agak mirip dengan saat dia memasuki gua warisan. Paket cahaya putih tidak lebih dari memindahkan tubuh Fang Tianan ke Star Refining Field melalui jalur khusus. Fang Tianan dapat merasakan bahwa dia sedang terbang atau diseret oleh suatu kekuatan. Dan di sekelilingnya, kecuali cahaya putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya, tidak ada cahaya lain. Tanpa sadar, Fang Tianan mengulurkan tangannya, gerakannya sedikit kaku. Pertama, Fang Tianan harus menerobos batasan cahaya putih di tubuhnya. Ketika Fang Tianan ingin bergerak, paket cahaya putih itu seperti mantel. Mengikuti gerakan Fang Tianan, ia juga akan melebar keluar. Sederhananya, meskipun tangan Fang Tianan terentang sepenuhnya, tangannya masih terikat oleh cahaya putih. Fang Tianan merasakan kekakuan tubuhnya, yang hanyalah batasan cahaya putih di tubuh Fang Tianan. Jika Fang Tianan tidak dapat mematahkan belenggu lapisan cahaya putih ini, tindakan apapun yang dia ambil, itu tidak akan ada artinya. Dan ketika Fang Tianan sedang memikirkan tentang bagaimana menjelajahi dunia di luar cahaya putih, tiba-tiba, tubuh Fang Tianan menjadi ringan, dan perasaan tidak berbobot membuat pikiran Fang Tianan tiba-tiba menegang. Fang Tianan tahu bahwa ketika dia mendarat, itu akan menjadi dunia di Star Refining Field. Tidak, ada niat membunuh. Sebelum tubuh Fang Tianan jatuh ke tanah, tanda peringatan di hatinya tiba-tiba muncul. Tanpa sadar, persepsi Fang Tianan menyebar dalam sekejap, memungkinkan krisis di sekitarnya terlihat jelas di hadapannya, dalam pikiran. Dunia macam apa ini? Fang Tianan menghela nafas tanpa berkata-kata. Jika dia tidak termasuk dalam kelompok monster-monster, maka dia akan bergabung dalam pertempuran di antara monster-monster tersebut. Ketika persepsi Fang Tianan tiba-tiba menyebar, krisis yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, yang membuat hati Fang Tianan tiba-tiba bergetar. Yang terjadi selanjutnya adalah pergerakan cepat energi sejati ke seluruh tubuh untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam persepsi Fang Tianan, tampaknya sumber dari setiap krisis adalah monster yang sangat kuat. Setidaknya, itu adalah monster yang belum pernah dihadapi Fang Tianan sebelumnya. Fang Tianan tentu saja tidak tahu banyak tentang monster. Hanya mengandalkan pengalaman Fang Tianan di pegunungan Netherworld, dia jarang bertemu monster tingkat 4 atau bahkan lebih tinggi. Terus terang, sebagian besar adalah monster yang ditemui Fang Tianan selama 3 tahun di kota Qingyun. Pada saat itu, kekuatan Fang Tianan hanya seorang pejuang di alam Ming Jin, atau seorang pejuang di alam Jin kegelapan, yang sebanding dengan kekuatan monster tingkat pertama dan kedua. Jika Fang Tianan dapat bertahan sampai sekarang, secara alami dia tidak akan bertemu monster yang sebanding dengan manusia sungguhan pada saat itu. Namun, saat ini, jika dilihat dari krisis yang terdeteksi melalui persepsi, krisis tersebut berasal dari monster di kehidupan nyata yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan dan kultivasi Fang Tianan di alam manusia Yuan, jika dia bertemu dengan monster tingkat 4 yang sendirian, dia tidak akan bisa bertahan. Fang Tianan tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia juga akan sedikit bahagia. Bagaimanapun, tujuan Fang Tianan memasuki Star Refining Field adalah untuk mendapatkan ramuan dalam monster itu. Level ketiga, atau bahkan monster di bawah level ketiga, tidak memiliki ramuan dalam. Mungkin, akan ada sejumlah kecil monster tingkat ketiga yang secara tidak sengaja memiliki ramuan dalam karena beberapa mutasi atau warisan darah. Tetapi, Fang Tianan tidak ingin bergantung pada membunuh monster level ini untuk mengumpulkan poin hanya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Jika itu masalahnya, maka
Fang Tianan tidak perlu melalui pengalaman Star Refining Field sama sekali. Langsung keluar saja. Bagaimanapun, jika Anda ingin mendapatkan ramuan dalam dari tubuh monster tingkat ketiga, berapa kemungkinannya memikirkannya membuat orang putus asa, itu hanya sedikit lebih baik daripada jatuh di bidang pemurnian bintang. Namun, tidak peduli seberapa besar keinginan Fang Tianan untuk bertemu monster tingkat keempat, jika dia bertemu sekelompok dari mereka segera setelah dia memasuki bidang pemurnian bintang, dan di antara kelompok monster ini, tidak hanya ada monster tingkat 4, tetapi juga ada beberapa monster tingkat 5, jadi Fang Tianan tiba-tiba merasa keberuntungannya terlalu tragis. Ketika Fang Tianan memasuki Star Refining Ground, entah kenapa, seluruh tubuhnya masih diselimuti lapisan cahaya putih. Mungkin karena takut pada lapisan cahaya putih ini, tidak ada monster, jadi Fang Tianan menyerang Fang Tianan saat ini. Ketika cahaya putih di sekitar Fang Tianan berangsur-angsur memudar dan Fang Tianan dapat mengamati lingkungan sekitarnya melalui penglihatannya, kepahitan di hatinya menjadi semakin intens. Jika Fang Tianan menebak dengan benar, tepat di bawahnya adalah tempat di mana dua kelompok monster-monster bertarung. Salah satunya adalah monster mirip serigala. Ukuran monster pada dasarnya mirip dengan monster serigala yang pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya, namun setiap serigala memiliki bintik merah yang berbeda di tubuhnya. Fang Tianan secara tidak sadar merasa bahwa dia dapat memberi nama monster serigala ini serigala abu-abu bintik merah. Yang menghadapi serigala bintik merah ini adalah sekelompok besar laba-laba. Ukuran laba-laba ini agak menyeramkan, hampir semuanya memiliki ukuran yang mirip dengan serigala abu-abu bintik merah, dan warna tubuhnya juga berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang abu-abu, bahkan ada yang jumlahnya sedikit, berwarna abu-abu dan putih. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Fang Tianan melihat laba-laba sebesar itu. Tentu saja, ukuran monster-monster tidak menunjukkan kekuatan monster-monster tersebut, tapi ini telah ditentukan sebagai monster-monster level 4 melalui persepsi. Tiba-tiba, secara bersamaan, menghadapi begitu banyak monster, Fang Tianan merasa gugup di dalam hatinya. Khususnya, Fang Tianan, yang muncul begitu saja, jelas menjadi fokus monster yang berhadapan ini. Ini memberi perasaan yang agak menyeramkan pada Fang Tianan. Tidak, kita tidak bisa jatuh begitu saja seperti ini, kalau tidak kita akan benar-benar menjadi makanan monster-monster ini. Fang Tianan membuat keputusan cepat. Cahaya putih di tubuhnya benar-benar menghilang, dan kakinya segera menyentuh bumi pada saat itu, dia berbalik dalam sekejap dan lari dengan cepat dari celah antara kedua sisi. Bahkan pada saat melarikan diri, pemandangan serigala bintik merah dan sebagian besar laba-laba yang mengikuti Fang Tianan benar-benar membuat Fang Tianan berkeringat dingin. Satu hal buruknya adalah begitu Anda memasuki bidang pelatihan bintang, Anda dibunuh oleh monster itu. Aduh, raungan serigala bintik merah mengikuti mundurnya Fang Tianan, dan datang secara bergelombang. Jika masih ada pertarungan antara serigala bintik merah dan laba-laba sebelum kedatangan Fang Tianan, maka masuknya Fang Tianan secara diam-diam ke medan perang mereka jelas merupakan kehadiran yang provokatif. Untuk sesaat, sepertinya ada pemimpin tim di pihak Spider, dan dia langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang Fang Tianan. Binatang ibel yang masih saling berhadapan tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka mengejar Fang Tianan ke arah dia melarikan diri. Tak perlu dikatakan lagi, kecepatan serigala abu-abu bintik merah tidak perlu disebutkan. Bahkan laba-laba raksasa itu merangkak begitu cepat, yang sangat mengejutkan Fang Tianan. Namun, mengingat tingkat kekuatan kedua monster ini, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh untuk sementara waktu. Anda mengatakan bahwa ada lusinan atau ratusan monster-monster. Menghadapi orang sungguhan seperti Anda di alam Yuan manusia, meskipun itu benar-benar mengganggu pertempuran atau negosiasi antara Anda berdua, kirimkan saja satu atau dua bawahan Anda. Dia mengejarnya, dan dia hanya memikirkannya dan melepaskannya. Saat ini, Anda semua sedang mengerahkan kekuatan, bagaimana orang lain bisa bertahan. Fang Tianan tidak perlu melihat ke belakang, tetapi dia masih bisa merasakan semburan suara yang datang dari tanah dan tekanan besar dari para pengejar di belakangnya, yang semuanya menunjukkan kekuatan tim pengejar. Secara khusus, Fang Tianan baru saja memasuki lokasi Star Refining Field. Seolah berada di ruang terbuka, hanya ditumbuhi rumput liar, tanpa naungan bebatuan atau pohon tinggi, Fang Tianan sedang berlari. Tidak peduli seberapa cepatnya, mustahil juga untuk menghindari pemandangan monster yang mengejar di belakangnya. Katakan lagi, Fang Tianan tidak berpikir bahwa dengan budidayanya sebagai orang sungguhan di alam Yuan manusia, dia bisa berlari lebih cepat dari serigala bintik merah dan laba-laba raksasa di belakangnya. Apa yang harus dilakukan? Fang Tianan melihat ke depan. Itu adalah hutan lebat. Jika memasuki hutan lebat adalah pilihan terakhir,
bahkan di ruang terbuka di belakang Anda akan bertemu dengan dua kelompok monster yang mengejar Anda. Jika Anda memasuki hutan lebat, bukankah itu seperti melemparkan diri Anda ke dalam jebakan? Fang Tianan tidak begitu naif dengan berpikir bahwa tidak ada monster lain di hutan. Untuk Star Refining Field saat ini, monster yang mengejar di belakang adalah masternya. Dia, Fang Tianan, hanyalah seorang pejalan kaki. Namun, tetap berada di ruang terbuka dan menghadapi pengepungan ratusan monster jelas merupakan jalan buntu. Fang Tianan tidak peduli. Serigala bintik merah di belakangnya mengejar semakin dekat. Beberapa serigala bintik merah bahkan menyerang Fang Tianan dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Hanya ada satu kultivator. Setelah Anda dikejar oleh sekelompok monster dan monster selama pelatihan, kecepatan Anda pasti akan melebihi kecepatan gerakan monster dan monster, atau kekuatan Anda akan melebihi monster dan monster dari sebagian besar monster. Jika tidak, bagi kultivator ini, akhir ceritanya akan sangat tragis. Yang pertama, Anda dapat melarikan diri secepat mungkin. Yang kedua, Anda harus dengan berani berbalik dan menghadapi kejaran monster dengan keganasan Anda sendiri, dan menggunakan fakta berdarah untuk mengejutkan kejaran monster dan membuat mereka mengambil alih inisiatif mundur. Semua monster yang mencapai kekuatan tingkat keempat memiliki kebijaksanaannya sendiri sampai batas tertentu. Bahkan beberapa monster tingkat kedua dan ketiga terkadang menunjukkan kebijaksanaan yang belum tentu kalah dengan manusia yang berkultivasi. Selama kekuatan Anda memang di luar imajinasi dan toleransi mereka, tidak jarang Anda menarik diri secara sukarela. Namun, Fang Tianan merasa sejauh yang dia tahu, kedua pilihan ini adalah tugas yang mustahil. Persepsi, dia mampu menghindarinya untuk sementara, tapi sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang tanpa membuat kesalahan. Sedangkan untuk rasa krisis, atau pengejaran di alam liar, monster itu sendiri memiliki kelebihan yang unik. Aduh! Terdengar lagi auman panjang serigala abu-abu bintik merah. Samar-samar, Fang Tianan masih bisa merasakan kemarahan monster dari raungan tersebut. Bagi Fang Tianan, ini bukan pertanda baik. Terutama di antara serigala abu-abu bintik merah, suara yang dipanggil oleh kepala serigala memekakkan telinga bahkan jika Fang Tianan mendengarnya. Dia bahkan merasa energi sebenarnya yang mengalir di tubuhnya sedikit stagnan. Apakah ini monster tingkat 5? Hanya monster tingkat 5 yang dapat memberikan penindasan sebesar itu kepada manusia. Coba pikirkan lagi, di antara serigala abu-abu bintik merah, ada eksistensi tingkat kelima, lalu bagaimana dengan laba-laba raksasa? Benarkah akan ada monster level 5 juga? Anda harus tahu bahwa meskipun pertempuran antara monster dan binatang terjadi dari waktu ke waktu, setelah skalanya meluas ke sekelompok monster dan binatang, dan konfrontasi terjadi di antara pertempuran, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa efektivitas pertempuran kedua belah pihak berada pada puncaknya, tingkat yang sama. Fang Tianan hanya bisa menyesali bahwa keberuntungannya tidak sebaik itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami dunia seperti apa, medan seperti apa, dan bahkan monster macam apa yang ada di Star Refining Field, sebelum dia langsung menghadapi krisis yang fatal. Oh tidak, tepatnya, Fang Tianan untuk sementara mengetahui bahwa medan di sini agak mirip dengan hutan lebat di pegunungan Netherworld, dan dalam hal monster, dia telah melihat dua jenis, bukan? Meskipun, tidak satupun dari mereka yang diketahui oleh Fang Tianan. Fang Tianan tidak lagi memikirkan tentang keterampilan pedang yang telah dia kembangkan. Saat serigala abu-abu bintik merah mendekat, Fang Tianan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang efektivitas tempur lawan. Momentum yang dibawanya saat berlari, energi yang keluar dari mulutnya, membuat Fang Tianan melarikan diri sambil berusaha sekuat tenaga menghindari energi tersebut mengenai dirinya. Begitu ada cedera atau semacamnya, dalam keadaan saat ini, Fang Tianan akan benar-benar berakhir sengsara. Akibatnya, sebagian besar persepsi Fang Tianan terkonsentrasi di belakangnya, seolah-olah dia telah membuka mata di belakangnya dan dengan cepat menghindari serangan serigala bintik merah. Hah, bagaimana dengan laba-laba itu? Fang Tianan tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Tanpa sadar dia melirik ke kedua sisi tempat dia berlari. Tiba-tiba saya terkejut. Tampaknya memasuki hutan lebat bukanlah pilihan yang baik. Pepohonan tinggi memberi ruang bagi Fang Tianan untuk bersembunyi, dan pada saat yang sama, bagi laba-laba raksasa, rasanya seperti kembali ke rumahnya. Setiap pohon yang menjulang tinggi dihubungkan dengan garis tipis. Dan di ujung benang ini, selalu ada laba-laba raksasa. Dibandingkan dengan serigala abu-abu bintik merah yang berlari di tanah, kecepatan laba-laba raksasa di hutan lebat lebih cepat dan luar biasa. Hampir sesaat, Fang Tianan merasa akan berhenti berlari. Dikejar oleh serigala abu-abu bintik merah dan laba-laba raksasa, pelarian Fang Tianan sepertinya sia-sia. Pada saat ini,
Fang Tianan dapat memahami secara mendalam arti sebenarnya dari memasuki bidang pemurnian bintang di lokasi acak. Fang Tianan tidak mengetahui perlakuan spesifik terhadap orang lain, tetapi mereka yang mengalami situasi saat ini jelas merupakan salah satu yang terburuk di antara semua anggota yang berpartisipasi di Star Refining Field. Jika pada saat seperti itu, bahkan jika ada kultivator lain di sekitarnya, situasi Fang Tianan akan menjadi lebih optimis. Setidaknya, mereka bisa berpisah dan menarik perhatian beberapa monster. Namun, dunia di dalam Star Refining Field nampaknya luar biasa besarnya. Fang Tianan telah memperluas persepsinya ke area seluas mungkin, tetapi masih tidak merasakan aura kultivator lainnya. Sebaliknya, ke arah kemajuan Fang Tianan, saat persepsi Fang Tianan menyapu, ada kekuatan yang tak tertahankan yang secara samar-samar menolak persepsi tersebut. Fang Tianan menebak bahwa secara umum, ada monster yang lebih kuat menunggunya di depan. Namun, meskipun ada beberapa monster lagi, tidak akan banyak perubahan besar untuk Fang Tianan saat ini. Ini semua adalah situasi yang menyedihkan. Tidak termasuk peran yang dapat dimainkan oleh persepsi dan keterampilan pedang, Fang Tianan secara alami memikirkan Dharma. Jika Fang Tianan telah sadar akan Dharma untuk pertama kalinya sekarang, maka bahkan jika ada sekelompok serigala abu-abu bintik merah dan segerombolan laba-laba raksasa mengejar di belakangnya, Fang Tianan tidak perlu terlalu khawatir. Namun, Dharma Fang Tianan telah bangkit satu kali. Pertama, Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia dapat memanggil Dharma lagi pada saat ini, dia mungkin tidak dapat menahan serangan sekelompok besar monster kedua. Fang Tianan sendiri mengetahui tentang tubuh Fang Tianan. Dengan enggan memanggil Dharma, dia memang bisa melakukannya. Adapun, setelah Dharma dipanggil, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuhnya saat ini. Atau mungkin tentang situasi saat ini. Apa pengaruhnya? Semuanya masih belum diketahui. Menurut apa yang dipelajari Fang Tianan dari Penatua Fang dan lainnya, Dharma siang terbangun untuk pertama kalinya. Penting untuk menunggu sampai kekuatannya ditingkatkan ke tingkat kecil sebelum dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tubuh. Sederhananya, kekuatan Fang Tianan hanya dapat digunakan secara normal ketika dia mencapai tahap tengah alam Yuan manusia. Fang Tianan selalu merasa bahwa karena kualifikasi bidang pemurnian bintang hanya memerlukan kebangkitan persepsi atau kebangkitan Dharma, cukup bagi orang sungguhan di alam Yuan manusia untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, sebelum Fang Tianan meninggalkan Sekte Qingyun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan Dharma di bidang pemurnian bintang. Jika tidak diperlukan, cukup bagi Fang Tianan untuk mendapatkan peningkatan persepsi selama pengalaman di Star Refining Field. Namun, pada saat ini, Fang Tianan berpikir selain memanggil Dharma, dia sepertinya tidak punya pilihan lain untuk digunakan. Lawan, kata Fang Tianan diam-diam di dalam hatinya. Saat berikutnya, Fang Tianan membenamkan pikirannya di tengah dantian. Energi yang awalnya milik naga secara bertahap terintegrasi ke seluruh Zong Dantian. Tepat ketika pikiran Fang Tianan mulai memperhatikan energi ini, suasana awalnya tenang di tengah dantian tampak melonjak seperti air pasang. Segera setelah itu, Fang Tianan merasa bahwa persepsi dalam pikirannya sepertinya telah kehilangan sebagian dari kekuatan yang muncul di tengah dantian. Energi sebenarnya yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga diserap sepenuhnya dan dituangkan ke dalam dirinya dalam sekejap dantian. Seluruh orang tampaknya dipenuhi dengan perasaan hampa yang sangat besar. Pada saat yang sama, langkah Fang Tianan juga berhenti tanpa sadar. Di punggung Fang Tianan, ada cahaya samar menyilaukan yang perlahan menggeliat dan melepaskan diri. Serigala bintik merah yang mengejar Fang Tianan tidak akan melewatkan kesempatan bagi Fang Tianan untuk berhenti. Segera, 3 atau 4 serigala bintik merah yang paling dekat dengan Fang Tianan terbang menuju Fang Tianan. Gigi serigala yang tajam diarahkan ke Fang Tianan, dan dia membuka tangannya sepenuhnya. Aura yang tajam dan gerakan yang lincah penuh dengan momentum untuk maju. Fang Tianan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Gambar Dharma yang muncul dari belakang Fang Tianan, kepala naga, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, aura mengejutkan tiba-tiba memenuhi seluruh tubuh Fang Tianan. Cakar naga itu juga sangat cepat dan bertemu dengan tubuh serigala bintik merah yang terbang di atasnya. Bang, 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 terdengar suara itu. Setiap serigala abu-abu bintik merah yang diserang oleh cakar naga itu langsung terpental ke belakang seolah-olah menabrak dinding. Dengan cara ini, ketika jatuh ke tanah, debu dan suara yang dihasilkannya membuat segala sesuatu di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Serigala abu-abu bintik merah, yang masih berlari mengejar, tanpa sadar berhenti. Dan serigala bintik merah yang ingin mengikuti serangan gelombang pertama juga menjaga postur melompat ke depan dan menghentikan serangan mereka tepat waktu.
Bahkan laba-laba raksasa yang masih bergerak cepat di antara pepohonan raksasa sepertinya telah menghentikan pergerakannya saat ini. Belum lagi monster-monster ini, bahkan Fang Tianan sendiri sedikit tertegun sejenak. Apakah naga ini masih kuat? Fang Tianan menggosok matanya karena tidak percaya. Tahukah Anda, setiap serigala abu-abu bintik merah adalah monster tingkat 4. Dia berhasil dipukul mundur oleh naga itu dengan begitu mudahnya. Namun, berpikir bahwa orang-orang nyata di alam Yuan Bumi juga berada di bawah cakar naga dan tidak dapat mengambil manfaat darinya, Fang Tianan, setelah terkejut, merasa bahwa semua ini sangat normal. Satu-satunya hal yang tidak normal adalah Fang Tianan dapat merasakan akumulasi kekuatan Dharma saat cakar naga menyerang. Itu terus-menerus dikonsumsi. Dan karena Dharma yang terkondensasi kali ini tidak memiliki cara untuk menyerap energi dari ruang sekitarnya, meskipun meledak dengan serangan yang sangat kuat, secara umum, itu tidak lebih dari kekuatan orang sungguhan di alam Yuan Bumi. Dibandingkan dengan Dharma yang dipadatkan untuk pertama kalinya, kekuatan yang sebanding dengan orang sungguhan di alam Tianyuan tidak diragukan lagi merupakan langkah besar di bawah. Dan, yang paling mengkhawatirkan adalah Fang Tianan. Saat ini, kondisinya sendiri kurang baik. Energi sejati di dantian bawah hampir seluruhnya diserap oleh Dharma, bahkan konsentrasi persepsi mereka jauh lebih ringan. Dalam situasi seperti ini, tubuh Fang Tianan, jika Anda tidak menyingkirkan Dharma, Anda akan setara dengan seorang pejuang yang bahkan tidak dapat mencapai tingkat prajurit alam Huajin. Begitu ada serigala abu-abu bintik merah, ia dapat menghindari pertahanan naga. Serangan langsung ke tubuh Fang Tianan membuat Fang Tianan tidak yakin bisa menahan salah satu pukulannya. Jeda serangan monster itu tidak berlangsung lama. Menyusul gelombang pertama serangan oleh beberapa serigala bintik merah, setelah kejutan saat mendarat, Fang Tianan sedang menunggu serangan yang lebih intens. Tampaknya serigala bintik merah yang datang kemudian bergegas menuju Fang Tianan satu demi satu, seolah-olah mereka semua sedang sekarat. Naga di belakang Fang Tianan, meskipun memiliki 4 cakar, merasa sedikit sibuk sejenak. Terlebih lagi, Fang Tianan masih bisa merasakan bahwa saat serangan serigala bintik merah berlanjut, setiap kali cakar naga itu terayun, sepertinya cakar naga itu tidak sekuat momen sebelumnya. Dalam hal kecepatan, secara bertahap ia menjadi tidak mampu mengimbangi serangan serigala abu-abu bintik merah. Terlebih lagi, seolah-olah terkena serangan gila serigala bintik merah, serangan laba-laba raksasa juga dimulai dengan kecepatan penuh di saat yang bersamaan. Berbeda dengan serangan menukik serigala abu-abu bintik merah, serangan laba-laba raksasa bisa dikatakan multi-level dan multi-sudut. Itu tidak terbatas pada satu arah, juga tidak terbatas pada tanah. Ada yang diarahkan ke punggung Fang Tianan, dan ada pula yang langsung menyerang Fang Tianan dari dahan pohon raksasa dengan cakarnya yang tajam. Fang Tianan merasa Jiaolong semakin kelelahan setelah menghadapi serangan laba-laba raksasa itu. Apalagi serangan laba-laba raksasa tidak sebatas serangan fisik, hanya sekedar mengayunkan cakarnya atau menggigit dan menarik dengan mulutnya. Dari waktu ke waktu, beberapa sperma akan keluar dari mulut laba-laba raksasa dan menuju ke arah Fang Tianan dari kejauhan. Fang Tianan harus menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menghindari ini bersentuhan dengan tubuhnya. Fang Tianan tidak bodoh. Hanya dengan melihat ini, bahkan jika jatuh ke tanah, mereka dapat mengeluarkan suara mendesis. Setiap tumbuhan dan cabang yang disentuh oleh ini akan membusuk dengan cepat cairan yang disemprotkan oleh laba-laba raksasa itu. Begitu tubuh terkontaminasi oleh ini, apa gunanya? Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Fang Tianan merasa dia tidak bisa lari atau melawan. Meski kekuatan naga dapat terlihat jelas oleh monster-monster tersebut, namun perlawanan sang naga begitu dahsyat hingga seperti mengayunkan raket, membunuh monster manapun yang berani menyerbu ke arah Fang Tianan. Serangan lanjutan dari monster itu akan sangat ganas. Ini sepenuhnya didasarkan pada keunggulan numerik. Khususnya, beberapa serigala bintik merah yang dihempaskan oleh cakar naga benar-benar berdiri kokoh setelah beberapa waktu pemulihan, yang membangkitkan harga diri serigala bintik merah. Raungan panjang ao-ao sepertinya menceritakan kebanggaan serigala abu-abu bintik merah. Fang Tianan menyadari bahwa serangan mereka menjadi lebih ganas. Segera setelah itu, pemimpin kelompok serigala abu-abu bintik merah, monster tingkat kelima, berdiri di depan Fang Tianan di ujung kelompok. Laba-laba induk dari laba-laba raksasa telah tertidur di pohon yang menjulang tinggi dekat Fang Tianan. Kedua monster tingkat 5 ini mengamati postur ofensif naga, merasakan bagaimana kekuatan yang digunakan dalam setiap serangan berubah. Fang Tianan hanya bisa mengerutkan bibirnya secara diam-diam. Siapa bilang kebijaksanaan monster-monster hanya sebanding dengan manusia yang membudidayakan? Fang Tianan merasa bahwa kebijaksanaan kedua monster ini benar-benar melampaui kebijaksanaan manusia biasa. Setidaknya,
Mereka pasti menyadari bahwa kekuatan serangan naga itu perlahan melemah. Fang Tianan bahkan menebak bahwa jika cakar naga, ketika menyerang untuk pertama kalinya, dapat membunuh serigala bintik merah yang menyerang dengan keunggulan absolut, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kedua monster ini sudah lama terbunuh bawahannya dan mulai mundur. Kebuntuan itulah yang membuat mereka bisa menyerang sampai sekarang, bukan? Itu karena kekuatanku sendiri tidak cukup kuat. Fang Tianan tersenyum pahit. Menghadapi tatapan penuh semangat dari serigala dan laba-laba raksasa, Fang Tianan hanya bisa menghubungkan penyebabnya dengan dirinya sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan monster karena terlalu pintar, bukan? Pil yang diminum Fang Tianan untuk sementara mengisi kembali energi sebenarnya di tubuhnya. Seolah-olah dia belum pernah melihat serigala abu-abu berbintik merah dan laba-laba raksasa. Fang Tianan ingin memanggil boneka batu raksasa itu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, Fang Tianan dengan tegas menyerah. Jika boneka batu raksasa dipanggil saat ini, maka Fang Tianan tidak akan memiliki cadangan sama sekali. Selain itu, bahkan 3 boneka batu raksasa di puncak alam Yuan manusia tidak akan membantu situasi Fang Tianan saat ini. Fang Tianan hampir memanfaatkan 2 monster tingkat 5 untuk memperhatikan kesenjangan antara naga, memeras otaknya untuk memikirkan solusi yang mungkin. Tiba-tiba, mata pemimpin serigala abu-abu bintik merah, monster tingkat 5, dan ibu laba-laba raksasa menunjukkan sedikit ketakutan. Segera setelah itu, Fang Tianan mendengar auman pemimpin kelompok serigala. Suaranya singkat dan mendesak. Saat berikutnya, semua monster yang menyerang Fang Tianan mundur. Tepat ketika Fang Tianan merasa tidak bisa dijelaskan, tiba-tiba, aura yang lebih kuat dari monster tingkat 5 dengan cepat mendekati lokasi Fang Tianan. Seiring dengan momentum yang melonjak, suara langkah kaki perlahan terdengar jelas di telinga Fang Tianan. Fang Tianan tidak ingin berbalik dan segera pergi. Setidaknya, Anda bisa mengikuti contoh serigala abu-abu bintik merah atau laba-laba raksasa, dan segera mengevakuasi area ini sebelum monster kuat itu datang. Namun, gambaran Dharma di belakang Fang Tianan yang berbentuk naga sepertinya sedang ditatap atau ditekan saat ini Fang Tianan tidak dapat segera memasukkan gambar Dharma ke dalam tubuhnya. Alhasil, Fang Tianan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam karena mobilitas Fang Tianan sendiri. Tidak diragukan lagi tidak realistis untuk melarikan diri dari area ini hanya dengan mengandalkan kemampuan fisiknya saat ini. Belum lagi, kecepatan monster kuat yang menyerbu sangat cepat. Bahkan Fang Tianan, yang hanya bisa menggunakan kemampuan level prajurit untuk menghindari monster level 5, merasa ketakutan. Fang Tianan terus mendesaknya untuk menggunakan persepsi dan kendali Dharma di belakangnya, dan pada saat yang sama dia sangat ingin mencari cara untuk menghadapinya. Jika kita berada dalam situasi putus asa ketika dihadapkan pada serangan serigala bintik merah dan laba-laba raksasa, lalu menghadapi monster yang kuat, setidaknya pada level orang sungguhan di alam Tianyuan, Fang Tianan segera, dia merasa seolah-olah ada di sana, adalah kegelapan tanpa batas, menyapu semua harapan. Sangat gelap sehingga Fang Tianan tidak dapat melihat cahaya apapun. Samar-samar, Fang Tianan dapat merasakan bahwa monster yang datang kali ini belum tentu mengincarnya, tetapi kemungkinan besar mereka mengincar Dharma di belakangnya. Tiba-tiba, Fang Tianan teringat 2 syarat untuk memasuki Star Refining Field. Kekuatan dan kultivasinya harus mencapai level Human Yuan Realm, yang sebenarnya sangat mudah untuk dipahami, bagaimanapun. Meskipun jenis monster yang ditemui Fang Tianan selama ini tidak banyak, namun dari segi kekuatan, mereka semua telah mencapai level keempat, atau bahkan di atas level keempat. Jika seorang praktisi tingkat prajurit memasuki tempat latihan, dari sini kita bisa tahu apa hasilnya. Belum lagi membunuh monster, mendapatkan ramuan batin, dan tidak diketahui apakah seseorang bisa menyelamatkan nyawanya. Bahkan para penggarap alam Yuan manusia memasuki bidang pemurnian bintang. Angka kematiannya mendekati 1/3. Terus terang, hal itu disebabkan oleh lokasi yang acak saat memasuki bidang pemurnian bintang. Fang Tianan merenung, jika dia diberi cukup waktu untuk memahami medan di Star Refining Field, maka dengan adanya persepsi, dia tidak akan pernah terburu-buru melakukan konfrontasi antara 2 binatang ibel dengan begitu gegabah, apalagi menarik perhatian binatang ibel yang kuat di waktu berikutnya. Kadang-kadang, ketika menghadapi monster tingkat 4 yang sendirian, Fang Tianan sangat yakin bahwa dia bisa membunuh lawan dan mendapatkan ramuan batin jika dia punya kesempatan. Namun, kata acak memasukkan 2 kata ini. Ini telah merugikan banyak kultivator yang memasuki Star Refining Field. Fang Tianan tidak tahu berapa banyak orang yang tidak beruntung seperti saya ketika mereka memasuki Star Refining Field, tapi kalau dipikir-pikir, seharusnya jumlahnya cukup banyak, bukan? Aspek lainnya adalah Anda perlu membangkitkan persepsi Anda, atau Dharma. Penggunaan persepsi yang luar biasa, setidaknya,
memungkinkan para pembudidaya memiliki lebih banyak kemampuan perlindungan diri ketika memasuki bidang pelatihan bintang dan menghadapi medan dan krisis baru. Terutama di bidang pemurnian bintang tempat monster melihat sekeliling, peran persepsi akan diperbesar tanpa batas. Bukan berarti Anda harus menggunakan persepsi Anda, namun krisis yang fatal akan selalu mendorong Anda untuk terus meningkatkan kendali atas persepsi Anda dan berbagai kegunaan persepsi Anda. Sama seperti sekarang, sesaat setelah dikejar oleh serigala bintik merah, Fang Tianan dapat merasakan bahwa kendali atas persepsinya tampaknya menjadi semakin mahir. Selain itu, ketika Fang Tianan menghadapi pengepungan dan penindasan oleh 9 tetua alam Yuan Bumi dari 3 kekuatan utama, ada kecenderungan bahwa persepsinya secara bertahap berkembang menuju pengertian spiritual. Hanya saja Fang Tianan dikejar oleh sekelompok serigala bintik merah, dan Fang Tianan sendiri tidak menyadari perubahan tersebut. Kemudian, energi yang diserap oleh Dharma yang dipanggil membuat Fang Tianan mengabaikan perubahan ini. Namun, begitu Fang Tianan berhasil melewati krisis dan mengaktifkan kembali persepsinya untuk menyelidiki krisis di sekitarnya, dia pasti akan menemukan hal ini. Oleh karena itu, bahaya di Star Refining Field memang sangat membantu peningkatan persepsi. Selain itu, ketika dia pertama kali memasuki Star Refining Field, perhatian Fang Tianan terfokus pada serigala abu-abu bintik merah dan laba-laba raksasa. Sekarang melihat ke belakang dan memikirkannya, fluktuasi energi spiritual yang memenuhi seluruh Star Refining Field sangat besar penting bagi bidang pemurnian bintang. Penanaman persepsi juga merupakan tempat pelatihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimana para kultivator yang telah membangkitkan wujud Dharma dapat meningkatkan kemampuan mereka di bidang pemurnian bintang? Dalam benak Fang Tianan, dia tidak dapat memikirkan alasannya saat ini. Suara lari yang jelas sepertinya bergema di telinga Fang Tianan. Segera setelah itu, Fang Tianan melihat sosok kecil seperti gunung datang ke arahnya. Angin dan momentum kuat yang dibawanya membuat napas Fang Tianan tampak tersendat. Samar-samar, Fang Tianan masih bisa merasakan bahwa tempat yang disentuh pandangannya tampak semakin gelap. Pada saat ini, Fang Tianan sudah tahu betul bahwa jika ada perbedaan antara siang dan malam di Star Refining Field, maka saat dia memasuki Star Refining Field adalah senja di siang hari. Untungnya, Fang Tianan tidak merasa monster raksasa ini mulai menyerang begitu muncul. Sebaliknya, ia berhenti 10 meter dari Fang Tianan dan memandang ke arah Fang Tianan. Tidak, tepatnya, dia sedang mengamati naga Dharma di belakang Fang Tianan. Ini, baru sekarang Fang Tianan berpikir untuk mengidentifikasi monster yang muncul di depannya dengan cermat. Kesan pertama terasa sangat mirip dengan naga bumi tingkat ketiga. Hanya saja ukurannya lebih besar. Tidak termasuk perbedaan ukuran bentuk tubuh, banyak perbedaan hanya pada detail bagian belakang. Misalnya, naga bumi tingkat ketiga hanya memiliki kepalanya, yang relatif mirip dengan bentuk naga yang legendaris. Berikutnya ada tubuh yang relatif besar, dengan 4 kaki dan ekor yang panjang. Adapun binatang ibel tingkat 6 di depannya, yang memiliki kekuatan sebenarnya dari alam Tianyuan, Fang Tianan juga dapat melihat bahwa ekor lawannya relatif tebal dan panjang, dan ada 2 keberadaan seperti puncak yang menonjol dari punggungnya. Dan dalam perjalanan monster-monster ini datang, apalagi semak berduri yang tidak berdampak pada kemajuannya, bahkan pohon raksasa yang menjulang tinggi, apapun yang menghalangi jalannya akan tumbang. Tersingkir, ekspresi Fang Tianan sedikit terkejut. Namun, mengingat lawannya adalah monster tingkat 6 dan kulit di tubuhnya sangat tebal hanya dengan melihatnya, Fang Tianan hanya bisa memukul sudut mulutnya untuk menunjukkan pemahamannya. Menghadapi monster seperti itu, bahkan jika kekuatan manusia asli Fang Tianan menyerang dengan seluruh kekuatannya, jika lawan hanya berdiri di sana dan tidak melawan, semua serangan Fang Tianan akan sia-sia. Bisakah jurus pedang orang sungguhan di alam renyuan menembus pertahanan fisik lawan? Jelas sekali, pertanyaan yang berputar-putar di benak Fang Tianan ini membuat Fang Tianan kurang tertarik untuk melakukan apapun saat ini, dan dia tidak dapat mengumpulkan energi sama sekali. Belum lagi, naga Dharma di belakang Fang Tianan memulai babak perubahan baru setelah kedatangan binatang raksasa di depannya, menarik perhatian Fang Tianan. Fang Tianan selalu berpikir bahwa jika serangan terhadap serigala abu-abu bintik merah dan pertahanan terhadap laba-laba raksasa masih dalam kendalinya setelah naga Dharma siang dipanggil, maka ketika kelompok monster milik keduanya mulai mundur, Fang Tianan ingin mengambil kembali gambaran Dharma, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan itu. Fang Tianan secara alami bertanya-tanya apakah itu adalah gejala sisa dari pemanggilan Dharma secara paksa sendirian. Bagaimanapun, sebelum kekuatan dan kultivasi Fang Tianan mencapai tahap tengah alam Yuan manusia, jika Fang Tianan dengan enggan memanggil Dharma, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Kekuatan Dharma, setelah dipanggil untuk kedua kalinya,
sebanding dengan tingkat kultivasi orang sungguhan di alam Yuan Bumi, yang agak di luar dugaan Fang Tianan. Apakah kita harus menunggu hingga seluruh energi Dharma terkuras, seperti saat Dharma pertama kali bangkit, hingga Dharma dapat ditarik ke dalam tubuh atas inisiatifnya sendiri? Jika ini masalahnya, gejala sisa adalah Fang Tianan tidak akan dapat memanggil Dharma lagi dalam waktu singkat. Selain itu, kekuatan dan kultivasi Fang Tianan sendiri juga akan terpengaruh sampai batas tertentu, dan dia akan terpengaruh tidak dapat menunjukkan bahwa dia termasuk dalam ranah manusia Yuan. Dengan tingkat kekuatan orang sungguhan, bahkan mungkin menjadi bumerang bagi tubuh karena konsumsi energi yang berlebihan. Fang Tianan perlu menemukan tempat yang relatif aman secepat mungkin untuk pulih secara fisik. Fang Tianan bahkan sudah siap. Selama dia bisa lolos dari bahaya kali ini, dia akan menunggu hasil tersingkir dalam uji coba Star Training Field dengan pikiran tenang. Toh, pengalaman memasuki tempat latihan hanya bertahan selama sebulan. Fang Tianan masih belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatur nafasnya sampai dia mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, kekuatan Fang Tianan sendiri baru saja memasuki alam manusia. Dibandingkan dengan anggota lain yang berpartisipasi di Star Refining Field, dia tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, tiba-tiba diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi fisik. Oleh karena itu, Fang Tianan akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berburu monster. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan tidak berpikir bahwa dia masih bisa mendapatkan keuntungan dibandingkan orang lain. Namun, Fang Tianan sangat terkejut dengan perubahan mendadak pada penampilan naga di belakangnya. 190.